Saya akan pergi. Baru saja masuk air dan langsung mendapatkan ikan. Saya akan pergi. Saya bahkan menarik pancing itu. Itu pasti ikan besar. Saya akan pergi, saya akan pergi. Bagaimana seseorang bisa keluar dari sini? Ini. Sial. Anak muda, jangan takut. Aku adalah Dewa Sungai. Dewa Sungai. Benarkah? Pemancing muda. Anda jatuh ke sungai dengan pancing. Ini tongkat ikan mas. Masih batang ikan perak ini. Atau yang ini. Hanya pancing biasa. Ini pancingku. Anak muda, Anda sangat jujur. Menghadapi pancing emas dan perak. Tetapi tidak tergerak. Aku akan memberimu pancing kembali. Hari ini, Anda dapat memikat Dewa Sungai ini. Ini menunjukkan bahwa Anda dan saya ditakdirkan. Aku akan memberimu berkat. Pancing di tanganku sekarang. Mampu memancing apa saja. Itu juga dapat diidentifikasi informasi tentang barang yang ditangkap dengan memancing. Benarkah? Saya tidak bermimpi, bukan? Joran ini dapat menangkap semua jenis ikan. Cobalah memancing dan cobalah. Saya juga tidak tahu. Inilah yang diberikan Tuhan Sungai kepadaku. Pancing yang menangkap semua jenis ikan. Hal-hal baik apa yang bisa Anda tangkap? Sudah ketagihan begitu cepat. Itu tidak bisa ditarik. Itu pasti harta karun. Ini. Sepertinya pot kamar. Saya pikir saya bisa menangkap harta karun. Pot malam kepala harimau perunggu. Penempaan perunggu. Senilai 350.000 yuan. Saya akan pergi. Bernilai 350.000. Saya tidak menyangka joran ini benar-benar bagus menangkap harta karun. Kesempatan saya untuk membalikan keadaan telah tiba. Sejak saat itu, yang kalah mencapai puncak kehidupan. Itu hanya hitungan menit. Pancing ini benar-benar merepotkan untuk dipegang. Menghela nafas. Menghela nafas. Di mana pancing saya? Oh wow. Saya akan pergi. Siapa yang akan memikirkan pancing ini? Dan kamu masih bisa mengikuti hatiku, memasuki tubuh. Sekarang jauh lebih nyaman, diterima. Ayo pergi, ayo jual panci kamar. Saya benar-benar menggunakan pancing yang diberikan kepada saya oleh Dewa Sungai, menangkap pot ruang antik. Namun, di mana saya harus membeli pot kamar ini? Hai adik laki-laki. Aku melihatmu, di jalan gang ini. Saya sudah cukup lama berkeliaran. Apakah ada produk yang bagus untuk ditanggung? Bos. Mengumpulkan pot ruang antik? Pot ruang apa? Iya, pot ruang antik yang dijamin. Wow, ini benar-benar pot kamar. Dilihat dari penampilan, itu benar-benar memiliki kualitas barang antik. Namun, saya masih harus menampar dan menonton. Terbuat dari perunggu, ditempa dengan teknologi penyepuhan. Dan itu dalam bentuk kepala harimau. Ini barang antik. Pada zaman kuno, panci ruang semacam ini bisa digunakan setidaknya seorang pangeran, markuis, jenderal, dan menteri selama dinasti Han dan Tang. Adik laki-laki. Pikirkan tentang berapa banyak yang ingin Anda belanjakan untuk itu. Yang ini, itu diturunkan dari nenek moyang saya. Jika saya tidak membutuhkan uang yang mendesak, saya juga tidak akan menjualnya. Beri saya harga yang tulus. 200.000. Pot ruang ini jelas bernilai 350.000. Tapi bos hanya memberiku 200.000. Sepertinya mereka mencoba menipu saya. Yo tua, Anda benar-benar tidak adil. Ini adalah panci malam kepala harimau perunggu. Pada zaman kuno, ini digunakan oleh para bangsawan, menyoroti identitas. Anda menawarkan 200.000 hanya untuk mendapatkan penawaran keahlian Luan Jin dari pot kamar ini. Itu telah diawetkan dengan sangat baik. Ini mencerminkan era-era itu. Kualitas produksi. Harga pasar. Setidaknya bernilai 300.000. Saya akan menyediakan 300.000. Adik laki-laki, saya akan menyumbang 310.000 uang tunai. Dan segera menyerahkan hadiah. Jual saya pot kamar ini. Saya akan menyumbang 320.000. Saya akan mentransfer uangnya sekarang. Apakah Anda bahkan tahu aturannya? Saya adalah orang pertama yang menawar aturan. Ini adalah aturan dunia barang antik. Siapapun yang membayar lebih tinggi mendapatkannya. Selain itu, barang antik adalah hal-hal seperti itu. Tahun ini tidak membuka pintunya. Dibuka selama 3 tahun. Siapapun yang membelinya mendapatkannya. Tepat. Saya akan menyediakan 350.000. Semuanya, jangan terburu-buru untuk mengambilnya. Kita dapat meluangkan waktu untuk mendiskusikannya. Mari kita diskusikan perlahan. Bagaimana ini bisa masuk akal? Apa yang Anda lakukan? Ya, Anda melepaskannya. Siapa yang berani bersaing denganku lagi? Saya akan buang air kecil sekarang. Kalian. Siapa yang mencoba mencuri panci kamar ini dariku lagi? HMPH, aku akan buang air kecil di sana. Ya ampun, orang ini. Anda benar-benar tidak tahu malu. Putus, lupakan saja. Nasib buruk. Hai adik laki-laki.
Mereka tidak menginginkannya lagi, hanya dengan harga yang baru saja kami lakukan, 350.000. Bos. Anda. Itu terlalu tidak adil. Inilah yang saya sebut semua adil dalam perang. Ayo, aku akan mentransfer uang kepadamu jika Anda tidak menimbulkan masalah. Saya mungkin bisa menjualnya dengan lebih banyak uang. Tambahkan sedikit lagi. Sejujurnya, Anda dapat bertanya dengan santai. Tidak ada yang bisa menawarkan lebih dari saya. Kami berdua adalah orang yang lugas. Anggap saja itu sebagai berteman. Mulai sekarang, bawa sesuatu yang baik. Saya berjanji untuk memberi Anda harga tertinggi. Pancing memberitahu saya, pot uang ini adalah yang paling banyak. Hanya bernilai 350.000. Ini tidak benar-benar kerugian. Dan melanjutkan transaksi. Adik laki-laki, mulai sekarang ada sesuatu yang baik, dan kamu masih datang kepadaku. Saya menjamin harganya lebih tinggi dari semuanya. Anda masih memiliki toko. Tentu saja. Saya. Artinya, sesekali mendirikan kios. Faktanya, itu hanya masalah mencoba keberuntungan mereka. Kumpulkan beberapa barang antik. Mulai sekarang, Anda bisa memanggil saya Yotua. Baiklah. Mulai sekarang, akan ada hal timur dan barat. Aku akan menjualnya kepadamu lagi. Baiklah. Saya tidak pernah menyangka Dewa Sungai akan memberi saya pancing. Anda benar-benar bisa membuat saya hilang dari kiosnya dan memperoleh 350.000. Sekarang Anda tidak perlu khawatir membayar sewa. Faktanya, mencapai kebebasan finansial sudah dekat. Saya satu-satunya yang tinggal di rumah ini. Mengapa ada kebisingan di kamar mandi? Kakak perempuan pemilik rumah. Apa yang Anda lakukan di sini? Apakah menurut Anda begitu? Seorang pencuri masuk ke dalam rumah, ingin mendapatkan pel. Usir aku. Tidak, tidak. Yang itu. Mengapa kamu mandi di sini bersamaku? Saya di sini untuk mengumpulkan sewa. Kebetulan cuacanya agak panas. Aku hanya akan berada di sini bersamamu. Mandi. Kumpulkan sewa. Ah, benar, benar. Saya masih berhutang sewa kepada Anda. Saya akan membaliknya sekarang. Saya tahu Anda menganggur. Dia juga tidak bisa menemukan pekerjaan. Tidak sebagus itu. Aku akan menjagamu. Kamu tinggal di rumah dan membesarkan anakku. Bagaimana? Saudari. Saya sudah mentransfer sewa. Lihatlah. Saudari. Saya sudah mentransfer sewa. Lihatlah. Adapun apa yang Anda katakan, menemukan seseorang untuk membantu Anda merawat anak. Anda sebaiknya mencari orang lain. Anda punya uang sekarang. Ya, saya punya uang. Tuan rumah, kamu harus kembali dulu. Mari kita bicarakan nanti. Hei hei hei. Kita akan membicarakannya nanti. Saya bisa mendapatkan 350.000 sehari. Bagaimana mungkin ada orang yang terpengaruh memelihara seorang anak sebagai gundik? Besok aku akan pergi memancing beberapa harta karun. Mari kita lihat apakah kita bisa menghasilkan beberapa ratus ribu lagi. Tidak tahu. Hal-hal baik apa yang bisa saya tangkap kali ini? Saya sangat menantikannya. Menangkapnya begitu cepat. Wow, itu pasti hal yang baik. Terasa sangat besar. Bukan tentang pancing. Bisakah Anda memancing sesuatu? Mengapa saya hanya menangkap satu? Ikan masih jauh besar. Sepertinya ada sesuatu di mulut ikan. Enamel bening dan gelang warna-warni. Bernilai 500.000. Gelang ini sebenarnya bernilai 500.000. Sepertinya saya akan mendapat untung lagi. Dan menjual gelang itu. Menghela nafas, Saudara Lin, Anda di sini. Sepertinya, Anda memiliki sesuatu yang baik lagi. Itu benar. Tidak ada yang mengunjungi aula 3 harta karun tanpa alasan. Anda harus memberikan telapak tangan di mata gelang ini. Dilihat dari keahlian gelang ini. Menggunakan kawat berlapis, teknik seperti ukiran luan dan tatahan. Dihiasi dengan naga, burung phoenix, dan peoni, dan pola keberuntungan lainnya. Itu adalah produk asli. Ini adalah gelang dari era Kangxi. Tentu, semua orang tahu ini. Dalam bidang pekerjaan kami, jika Anda tidak tahu dari dinasti mana, maka dia tidak layak mengoleksi barang antik. Gelang ini. Sebutkan harga Anda. 400,000. Saya akan mengambil gelang ini seharga 400.000. 400,000. Ini tidak sesuai dengan harga yang saya lihat. Sepertinya Yotua ingin menipunya lagi. 500.000. Saudara Lin. Anda sangat percaya diri untuk meminta 500.000. Apakah sulit atau tidak, dia memiliki beberapa penelitian tentang gelang ini. Tidak benar-benar tepat.
Saya pikir itu bernilai 500.000. Saudara Lin, Anda benar. Gelang ini adalah harga pasar. Artinya, 500.000. Sepertinya Anda memiliki hasrat untuk barang antik. Dia benar-benar tahu sedikit. Selesai. Aku akan mentransfer uangnya kepadamu sekarang. Baiklah. Baiklah, Saudara Lin, 500.000 berlalu. Tertarik? Cicipi Dahong Pao yang baru diseduh ini. Ini adalah teh yang baru dirilis tahun ini. Ayo. Saudara Lin. Kemarin adalah waktu raja dan bangsawan kuno. Pot ruang perunggu yang digunakan untuk itu. Hari ini, itu adalah gelang giok dari era Kangxi. Katakan yang sebenarnya. Dari mana benda ini berasal? Saya tidak percaya itu semua turun-temurun. Saya bilang saya menangkapnya. Apakah Anda percaya? Maksudmu, harta karun ini senilai 500.000. Anda menangkapnya saat memancing. Saudara Lin, Anda benar-benar tahu cara bercanda. Dia benar-benar menangkapnya. Memancing. Baiklah. Karena Anda tidak akan mengatakan apa-apa, saya juga tidak bertanya. Dalam bidang pekerjaan kami akan menjaga kerahasiaan klien kami. Namun, jika Anda benar-benar bisa tangkap sesuatu yang baik, saya punya masalah besar di sini. Ingin mencobanya? Bisnis seperti apa? Saya membutuhkan kata emas liar di sini. Jika Anda bisa memancingnya, aku akan memberimu 3 juta. 3 juta. Tentu saja. Ini adalah keluarga Chen, Taipan Real Estate di Jiangcheng. Obat penyelamat jiwa yang sangat saya butuhkan untuk menemukan perkenalan. Orang dalam telah menyebarkan berita. Siapapun yang menemukannya akan memberikan 10 juta. Jika Lin Chen benar-benar berhasil menangkapnya, saya memberinya 3 juta. Dia bahkan menghasilkan laba bersih 7 juta. Baiklah. Kodok emas ini. Saya akan pergi memancing di tepi sungai dan mencobanya. Dia setuju dengan sangat mudah. Saudara Lin, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Kodok emas ini. Teks-teks kuno mencatat bahwa itu lahir di tempat-tempat yang sangat kesempatan sekali dalam 1 abad. Jika Anda tidak memiliki apa-apa lagi, cobalah. Pancing saya telah diberkati oleh Dewa Sungai. Itu bisa memancing untuk semua hal. Anda pasti akan menangkap kata emas itu. Joran yang dapat menangkap semua jenis ikan. Berkati. Kali ini, kami tidak memancing barang antik. Saya ingin menangkap kata emas. Anda harus hidup. Selama aku bisa menangkap kata emas, Anda bisa menghasilkan 3 juta. Saat itu sudah fajar. Begadang sepanjang malam dan tidak mendapat apa-apa. Sepertinya hari ini kita harus menggunakan angkatan udara. Seharusnya tidak ada kata emas di sungai ini. Menghela nafas. Ketagihan. Semoga. Kekuatannya cukup kuat. Ini dia. Sial, saya benar-benar menangkapnya. Itu adalah Jin Chan. 3 juta di tangan sudah ada. Benda apa yang ada di dalam air? Ini kelabang air. Anda telah tumbuh begitu banyak. Mungkin Anda telah menjadi roh. Menghela nafas. Saya menangkapnya. Apakah Anda memakannya? Dia benar-benar ingin memakan kata emasku. Itu bernilai 3 juta. Halo, Bos Yo. Aku menangkap kata emas yang kamu inginkan. Ingatlah untuk menyiapkan uang Anda. Apa katamu? Anda tidak menginginkan kata emas ini. Saudara Lin, jangan terlalu emosional. Izinkan saya menjelaskannya kepada Anda. Kodok emas ini. Benar-benar saya yang meminta Anda untuk menemukannya. Tapi sebenarnya, secara pribadi, saya tidak membutuhkan benda ini. Apa maksudmu bahwa Anda pribadi tidak membutuhkannya? Lalu mengapa Anda ingin saya menangkap kata emas ini? Apakah Anda hanya bermain dengan saya dengan sengaja? Tahukah Anda seberapa berbahaya menangkap kata emas ini? Menghela nafas, saudara laki-laki. Dengarkan saya menyelesaikan apa yang harus saya katakan. Secara pribadi, saya tidak menginginkannya. Aku tidak main-main denganmu. Tetapi seseorang ingin membutuhkan benda ini. Siapa yang akan membelinya? Itu adalah keluarga Chen, Taipan Real Estate di Jiangcheng. Tuan Tua Chen sakit parah. Dia sangat membutuhkan kata emas ini sebagai alas obat untuk menyelamatkan hidupnya. Beberapa waktu lalu, keluarga Chen sudah membuat pernyataan. Selama seseorang menemukan kata emas ini, berikan saja 10 juta sebagai pembayaran. Jadi, beri aku 3 juta. Membaliknya menjadi 7 juta, bukan? Bos Yo. Anda benar-benar tahu cara bisnis. Perantara mendapat untung dari selisih harga. Jadilah. Anda juga tidak menyebutkan kodok emas. Mengapa tidak? Itulah alasannya. Pagi ini, sudah ada orang. Dia membawa kata emas ke keluarga Chen. Jadi, kamu kata emas. Jadi, kodok emas ini tidak ada gunanya. Benar? Secara teori, tidak ada gunanya sekarang. Tapi kami juga aku tidak bisa membiarkanmu datang ke sini tanpa alasan. Tidak sebagus itu. Saya akan mengambil kata emas ini. Ini dia. Bagaimana dengan 1.000 yuan? Seluruh bagian. Saya terus mengawasi memancing benda ini sepanjang malam. Cukup isi 1.000 yuan. Tidak, bawa aku ke keluarga Chen. Saya menjual kata emas kepada mereka. Menghela nafas, saudara Lin.
Jangan membuat keributan seperti itu. Bagaimana jika ini terjadi, menyebabkan beberapa masalah? Lalu menurutmu apa yang harus aku lakukan dengan kata emas yang aku tangkap? Bagaimana dengan itu? Anda membayar 3 juta dengan harga itu. Ambillah untukku. Atau, bawa saya ke keluarga Chen. Saya menjual kata emas kepada mereka. Baiklah. Aku akan membawamu ke keluarga Chen. Tetapi, ini. Izinkan saya memperjelas. Jika keluarga Chen tidak menginginkan kodok emas ini, saya tidak punya pilihan. Tetapi jika dia menginginkannya, Anda harus mengambil komisi dari saya. Saya juga tidak ingin terlalu berlebihan. Ini tentang persentase harga transaksi. Bagaimana? Mereka tidak bisa. Bos Yo. Setiap kata yang Anda ucapkan adalah tentang uang. Bagaimana jika saya tidak memberikan komisi ini? Mengapa Anda tidak memberi saya uang ini? Aku tidak akan membawamu ke keluarga Chen. Lagi pula, hanya aku yang tahu alamat keluarga Chen dan hubungan kami. Jadi, mereka berpisah. Satu hal lagi. Kodok emas ini. Di mata orang kaya, itu adalah katalis obat. Itu bisa menyelamatkan nyawa. Tapi di mata orang biasa, itu adalah monster. Jadi, apakah Anda mengerti apa yang saya maksud? Kamu mengancamku. Baiklah, kesepakatan. Memimpin jalan. Dua kakak laki-laki. Saya Youtian dari toko barang antik untuk barang-barang lama. Orang di sebelah saya adalah Tuan Lin. Kami memiliki kata emas yang ingin kami tawarkan. Terima kasih semua. Umumkan. Kodok emas telah dikirimkan. Wanita muda itu menerima tamu. Anda dapat pergi. Kodok emas jarang ditemui dalam 100 tahun. Bagaimana jika keluarga Chen Anda membeli palsu? Menunda pengobatan. Anda pengawal. Bisakah Anda membelinya? Anak ini membuat poin yang bagus. Baiklah. Izinkan saya meminta instruksi Anda. Anda benar-benar mengesankan. Persetujuan telah diberikan. Masuklah denganku. Baiklah. Tenang. Lihat. Saya membayar banyak uang. Kirim seseorang dari pegunungan yang dalam dan hutan yang dalam. Kodok emas yang dia temukan. Selama laki tua itu menggunakannya sebagai panduan obat. Ini pasti akan menyembuhkan penyakitnya. Terima kasih. Zhang Feng. Oh sayang, dengan siapa kita bersaing? Kembali ke perguruan tinggi. Aku milikmu. Bagaimana dengan pengikut setia? Hal ini, sesuai dengan pembayaran yang saya berikan sebelumnya. Ini 10 juta. Segera, Feng tua tiba. Saya akan meminta dia menilainya. Selama itu benar. Uang ini, saya akan mentransfer jumlah penuh ke kartu Anda. Bukankah itu hanya formal? Apakah saya peduli dengan 10 juta itu? Yang saya pedulikan adalah kesehatan Anda. Zhang Feng. Meskipun kita sudah saling kenal sejak lama, tapi uang itu masih harus dibayarkan kepada Anda. Selain itu, pengawal itu sudah melaporkannya sebelumnya. Katanya, ada juga yang memberi Jin Chen. Jadi, apakah Anda mengerti apa yang saya maksud? Jelas dan tenang. Tapi saya benar-benar ingin selama bertahun-tahun. Anda tahu bagaimana perasaan saya selama kamu setuju untuk menjadi pacarku. Kodok emas ini. Saya menawarkannya secara gratis. Nona. Ini satu-satunya. Seseorang yang aku miliki emas juga. Nona Chen. Saya. Itu adalah dia. Itu dia. Saya tidak menyangka itu. Putri tertua dari keluarga Chen ini. Dia sebenarnya teman semeja saya dari sekolah menengah. Lin Chen. Ini saya, tanpa diduga. Kamu sebenarnya putri tertua dari keluarga Chen. Saya ingat ketika saya masih di sekolah. Anda cukup hemat. Anda tidak bisa mengatakan sama sekali. Keluargamu sangat kaya. Bukankah itu selama jam sekolah? Keluarga menuntut untuk rendah hati. Menghela nafas. Kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu, bukan? Tepat. Setelah lulus dari sekolah menengah, semua orang berpisah. Chen Jing terus menolak kemajuanku. Dia berbicara padaku dengan dingin. Namun dia sangat antusias terhadap anak ini. Mungkinkah dia menyukai anak ini? Tenang. Siapa pecundang malang ini? Mengapa kalian berdua melakukan percakapan yang begitu baik? Ini saya. Teman sekelas SMA, Lin Chen. Halo, nama saya Zhang Feng. Tuan muda tertua dari keluarga Zhang. Keluarganya menjalankan bisnis perhiasan. Saya tidak tahu. Saudara Lin, dari mana Anda mendapatkan sekolah menengah? Tidak terlalu tinggi. Saya hanya pekerja biasa. Saya baru-baru ini menganggur. Hitung sebagai satu. Mungkin seorang pengangguran yang suka memancing. Sapi dan kuda biasa. Gelandangan yang menganggur. Bukankah itu hanya pecundang yang malang? Teman sekelas Anda, dia juga tidak baik-baik saja. Oh sayang, tapi itu bisa dimengerti. Lihat pakaian Anda. Itu benar-benar sesuai dengan status Anda sebagai pecundang yang buruk. Mengapa suasana ini terasa begitu tegang? Rasanya seperti cinta segitiga. Profesi tidak dibedakan berdasarkan status. Anda berpakaian bagus, artinya Anda punya uang. Itu juga diberikan kepadamu oleh ayahmu. Tanpa kata-kata ayahmu, Anda bahkan tidak kentut. Mengandalkan uang kotornya sendiri. Luar biasa. Anak. Nada kata-kata Anda. Itu benar-benar mengganggu saya. Zhang Feng. Kamu adalah orang yang menyinggung Lin Chen terlebih dahulu. Harap berhati-hati dengan kata-kata Anda. Jika tidak, aku tidak keberatan membawamu pergi. Silakan tinggalkan villa saya. Baiklah, baik-baik saja. Sekarang mereka mulai melindunginya. Nona Chen. Saya mendengar kata emas ditemukan. Ya, Tuan Feng. Hari ini, 2 dari mereka menemukan kata emas. Benar? Itu adalah alumni universitas saya Zhang Feng. Dia adalah teman semeja sekolah saya, Lin Chen. Anda dapat melihat semuanya. Tuan Feng, Anda adalah ahli pengobatan tradisional Tiongkok. Kodok emas ini. Tapi saya mengalami kesulitan yang tak terhitung jumlahnya. Baru kemudian saya menemukan karya asli. Lihatlah.
Yang ini tampak nyata. Apakah kamu mendengar itu? Nak, kodok emas saya adalah kesepakatan nyata. Ambil barang-barang palsu Anda dan keluar. Saya belum melihat kata emas saya. Jangan bicara omong kosong. Ini. Yang ini juga tampak nyata. Kedua kodok emas itu nyata. Bagaimana ini mungkin? Tuan Feng. Anda tidak melihat hal-hal dengan buruk kodok emas ini. Tetapi dari jauh di pegunungan dan hutan, saya meminta seorang master untuk menangkapnya. Miliknya. Tidak yakin di mana letaknya. Dijemput di parit sungai. Bagaimana itu bisa benar? Tuan Feng. Bagaimana ini bisa terjadi? Bulan emas sulit ditemukan di dunia ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Dua muncul pada saat yang sama. Nona Chen. Maafkan penglihatanku yang buruk. Ini adalah kodok emas yang asli. Jarang terlihat di dunia. Saya juga belum pernah melihat yang asli. Yang saya tahu adalah, kodok emas itu seluruhnya berwarna emas. Ini memiliki kilau samar seperti batu giok. Kedua kodok emas ini. Sangat sulit untuk mengatakan dengan mata telanjang. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Kakek masih menunggu obat sekarang. Mari kita lakukan ini. Apakah itu benar atau tidak? Kita akan tahu setelah kita mencoba. Tuan Tua Chen, bukankah kodok emas dibutuhkan sebagai panduan obat? Kodok emas asli digunakan sebagai obat. Ini pasti akan memiliki hasil yang luar biasa. Tuan Feng. Jadi, menurut Anda apakah metode ini berhasil? Kodok emas sejati. Itu adalah objek ajaib yang diberi makan besar di dunia. Ini adalah kata emas palsu. Itu hanya kata biasa. Sebagai panduan pengobatan, itu juga tidak ada salahnya. Baiklah, itu saja. Siapkan panduan pengobatan untuk Tuan Tua Chen. Lin Chen. Apa maksudmu? Kodok emasku nyata. Tidak takut untuk mencoba, tapi tubuh lelaki tua itu. Bisakah itu menahan 2 tes obat? Saya di sini. Jadi, tidak masalah. Maka saya harus bertaruh dengan Lin Chen. Pertama, gunakan kodok saya sebagai panduan obat selama katak saya bekerja. Kemudian kodoknya. Itu palsu. Ketika saatnya tiba, saya ingin diam-diam menjadi pacar saya. Apa katamu? Anda paling mengerti perasaan saya. Saya melalui kesulitan yang tak terhitung jumlahnya untuk menemukan kodok emas. Bukankah itu hanya untuk menyenangkanmu? Bagaimana mungkin itu palsu? Tidak heran anak kaya ini melihatku. Hanya mengejekku. Jadi Anda melihat saya sebagai saingan dalam cinta. Tapi saya hanya ingin menghasilkan uang dari ini, 10 juta. Tetapi karena kami telah bertemu dengannya, saya hanya akan berada di sana sebentar. Utusan melindungi bunga. Bantu aku, teman sejaku, mengusir lalat. Baiklah, saya bertaruh dengan Anda, tapi saya memiliki satu syarat. Jika kata emas saya asli, kemudian Anda, dia harus menghilang selamanya. Di depan Chen Jing. Dan saya ingin mengundi untuk Anda. Bagaimana? Apakah Anda berani? Tapi bagaimana jika Anda kalah? Saya mengebiri diri saya sendiri. Taruhan ini cukup kejam. Haha. Baiklah. Saya bertaruh dengan Anda, Tuan Feng. Tolong repotkan saya untuk menyiapkan obatnya. Nona Chen. Jadi apa maksudmu? Bagaimana jika Lin Chen kalah? Bukankah begitu? Jangan khawatir, buat taruhan ini. Saya bisa menang. Saya percaya Anda. Lalu biarkan kakek saya menguji obatnya. Baik. Saya akan melakukannya tepat di depan semua orang. Pergi untuk mengambil obatnya. Baiklah. Sekarang, obatnya sudah disiapkan. Apa yang saya pegang di tangan kiri saya adalah panduan obat yang dibuat oleh kodok emas Tuan Lin. Apa yang saya pegang di tangan kanan saya adalah panduan obat yang dibuat oleh Zhang Xiaojin kodok. Kemudian saya akan menggunakan saya terlebih dahulu. Berikan kepada Tuan Tua. Saya berjanji untuk memiliki mangkuk. Segera, obatnya sembuh. Baiklah, maka saya akan menggunakannya sekarang. Panduan pengobatan Zhang Xiao. Berikan kepada Tuan Tua. Kakek. Kakek. Ada apa? Kakek, apa yang terjadi dengan Feng Tua? Mengapa sekarang, ini semakin buruk dan lebih buruk? Bagaimana dia masih bisa batuk darah? Ah, ah. Itu rusak. Orang tua itu diracuni. Kakek apa? Mengapa kakek diracuni? Oh sayang, itu semua salahku. Perhitungan yang tak terhitung jumlahnya. Saya melewatkan satu hal. Awalnya saya berpikir, kodok Zhang Xiao palsu. Tanpa diduga, ternyata itu adalah kodok beracun. Darah hitam yang dia muntahkan adalah bukti terbaik. Tidak, bukan itu. Kodok saya beracun. Tidak mungkin. Pasti Feng Tua itu, Anda salah mencampur obatnya. Apakah Anda mempertanyakan keterampilan medis saya? Meskipun, saya tidak akan berani. Feng Tua, Anda adalah pakar terkemuka di bidang pengobatan tradisional Tiongkok. Status Anda lebih tinggi dari saya. Saya tidak berani mempertanyakan Anda, tapi saya tidak pernah mengharapkannya. Hal seperti ini bisa terjadi. Anda, dari mana kodok beracun itu berasal? Obat ini benar-benar saya dibeli dengan harga tinggi. Pasti penjual obat itu berbohong padaku. Anda. Ah. Zhang Feng. Jika, apa yang terjadi dengan kakek saya, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Anda menghela nafas. Sekarang bukan waktunya untuk meminta pertanggungjawaban hal-hal. Menyelamatkan orang adalah yang pertama. Iya. Menyelamatkan nyawa adalah prioritas. Kodok emas sejati dapat menetralkan 100 racun. Saya akan mengambilnya sekarang. Panduan obat kodok emas Tuan Lin. Berikan kepada Tuan Tua. Tenang. Menghela nafas. Kakek. Bantu saya. Pelan-pelan. Lihat. Bangun. Sekarang, keaslian mantra obat kodok emas. Maka tidak perlu saya. Cukup untuk mengatakan lebih banyak. Kakek. Bagaimana perasaanmu sekarang? Ah. Jauh lebih baik. Rasa sakit yang kencang di dadanya. Itu menghilang.
di tubuh. Dia juga memiliki kekuatan. Kakek. Anda tidak tahu berapa banyak yang baru saja terjadi. Sungguh pemandangan yang berbahaya. Anda mengambil panduan pengobatan Golden Toad palsu. Kemudian dia menggunakan kodok emas asli, racun yang mendetoksifikasi Anda. Hanya pada akhirnya Anda sembuh. Iya. Dari mana kodok emas asli berasal? Itu adalah dia. Adik laki-laki. Kebaikan yang besar berjalan tanpa kata-kata. Kamu menyelamatkan hidupku. Keluarga Chen saya, pasti akan ada pahala yang berat. Tidak apa-apa, ini hanya masalah mengangkat tangan. Menghela nafas. Zhang Xiao. Apakah dia pergi begitu saja? Itu berarti Anda telah menyerah. Benar? Ah, itu. Oh, jangan bicarakan ini atau itu. Bersedia berjudi dan menerima kekalahan. Mulai sekarang, Anda akan menghilang selamanya. Di depan Chen Jing. Di depan Chen Jing. Selain itu, bersiaplah untuk digulingkan. Ah. Anda. Oh sayang. Anda. Apakah Anda mencari masalah? Menghela nafas. Zhang Feng. Ini adalah taruhan yang pantas Anda dapatkan. Keluhan apa yang Anda miliki? Masih berani. Ancaman. Penyelamat kakek saya. Anda benar-benar tidak ingin mengambil keluarga saya. Dia menganggapnya serius. Lin Chen. Saya telah mencatat akun ini. Tunggu saja. Ah. Ah. Lin Chen. Kali ini, semuanya berkat Anda. Baru kemudian kakek saya pulih. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan saya? Dia sebelumnya telah berbicara di lingkaran. Siapa yang bisa menemukan kodok emas yang asli? Saya akan memberinya 10 juta sebagai hadiah. Ini adalah cek. Tetap aman. Terima kasih. Maka saya tidak akan menolak. Menghela nafas. Ngomong-ngomong, Lin Chen, apa yang dia lakukan? Aku melihatnya selalu mengikuti di belakangmu. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Hei, Nona Chen, saya, pemilik toko barang antik dengan barang-barang lama. Tuan Lin, aku membawanya untuk menemukanmu. Jika tidak, dia tidak tahu sama sekali. Anda membutuhkan kata emas sebagai starter obat. Iya. Dan Anda harus menagih saya 30%. Bagaimana dengan komisi? Berapa banyak? Komisi 30%. 10 juta itu. Bukankah mereka baru saja mengambil 3 juta? Ini adalah pedagang yang tidak jujur. Seorang pedagang yang tidak bermoral pada umumnya. Tidak melakukan apa-apa. Itu saja biaya yang dibebankan. Seseorang, pilih dia untukku. Dan periksa tokonya saat Anda berada di sana. Jika karena pekerjaan semacam ini, maka dia tidak perlu membuka toko. Tidak, Tuan Lin. Saudara Lin, Anda, bantu saya. Katakan sesuatu padaku. Ketika kami tiba, bukankah kita setuju? Anda berikan kepada komisi 30%. Anda tidak keberatan pada saat itu. Bawa pergi. Hei, tidak. Tuan Lin. Tuan Lin. Melayani Anda dengan benar. PFFT, pedagang yang korup. Adik laki-laki. Kamu menyelamatkan hidupku. Sekali lagi, teman semeja sekolah menengah Jingjing. Malam ini, menginap semalam. Mari makan sederhana. Wei. Menghela nafas. Izinkan saya memberitahu Anda beberapa kabar baik. Penyakit kakek saya sembuh. Kodok emas itu. Anda sama sekali tidak akan menebak. Siapa yang menemukannya? Lin Chen itu. Kami adalah teman sekelas sekolah menengah. Apa katamu, nenekmu sakit? Kelabang air dibutuhkan sebagai primer obat. Baiklah, saya akan segera menyebarkan berita di lingkaran. Temukan kelabang air. Harga berlipat ganda. Apa yang terjadi, Jingjing? Kakek. Dia adalah sahabatku. Neneknya menderita penyakit aneh. Dia mengatakan apa yang dia inginkan. Kelabang air digunakan sebagai panduan obat. Kelabang air. Hal ini. Tapi itu bahkan lebih sulit ditemukan daripada kodok emas. Dikatakan, ini adalah kesempatan sekali dalam milenium. Apa yang harus kita lakukan? Kelabang air. Ketika saya sedang memancing kata emas, kebetulan itu di sungai. Jika Anda menemukan kelabang air itu, Anda ingin memakan kata emas. Haha. Mereka menghasilkan uang lagi. Yang itu. Sahabatmu. Berapa banyak uang yang Anda rencanakan untuk dibelanjakan? Mencari kelabang air. 20 juta. 20 juta. Begitu banyak. Jangan khawatir tentang menemukan kelabang air. Serahkan padaku. Menghela nafas. Jangan mencoba memaksakan diri. Sahabat saya menemukannya. Kelabang air itu. Panjang tubuhnya 3 meter. Anda tidak dapat menemukan ini sama sekali. 3 meter. Sungguh kebetulan. Saya berada di sungai. Kelabang air yang saya temui. Panjangnya tepat 3 meter. Jangan khawatir. Saya tahu di mana menemukan kelabang air ini. Apakah itu nyata? Apakah perlu? Aku akan menemukan seseorang untuk membantumu. Tidak perlu. Kembali dan beritahu Vivi. Minta dia menyiapkan uangnya. Saya akan pergi dulu. Baiklah, selamat tinggal. Teman lama. Kali ini, mari kita tangkap yang besar. Kelabang air. Hal ini. Ini adalah hewan karnivora. Kali ini, kami menggunakan item ini. Cobalah sebagai umpan untuk ikan. Sudah 2 jam. Tidak ada satu gigitan pun. Menghela nafas. Kelabang air. Pada siang hari. Apakah kamu tidak akan memakan kata emasku? Mengapa saya di sini untuk memancing Anda sekarang? Anda tidak akan keluar. Jika Anda punya nyali, lanjutkan dan gigit kailnya. Menghela nafas. Ketagihan. Itu pasti kelabang air. Itu kekuatan besar. Namun, bagaimana rasanya seperti sesuatu ditangkap masih di permukaan air? Mungkinkah mereka telah mencapai titik terendah? Itu seharusnya tidak benar. Pancing ini. Tapi Dewa Sungai memberkatinya.
Sama sekali tidak mungkin terjebak di bagian bawah. Ternyata itu kerang sungai. Saya pikir itu kelabang air. Namun, kerang ini sangat besar. Kerang ini benar-benar berubah menjadi manusia. Apakah itu hanya ilusi? Gadis kerang yang sedang tidur. Jatuh ke dalam gangguan iblis karena kultivasi. Ini mengarah pada tidur permanen. Dibutuhkan pasangan yang ditakdirkan untuk menciumnya dengan ciuman basah untuk membangunkannya. Jika tidak terbangun dalam waktu 1 jam, cangkang kerang menutup. Gadis kerang menghilang. Gadis kerang yang sedang tidur. Dibutuhkan ciuman basah seorang pria untuk membangunkannya. Jika tidak, dia akan mati. Apa yang harus kita lakukan? Apakah Anda ingin saya membangunkannya dengan ciuman? Bukankah ini mengambil keuntungan dari kelemahan mereka? Perlakukan saja sebagai respirasi buatan. Terima kasih telah menyelamatkan saya. Jangan salah paham. Aku menciummu untuk menyelamatkanmu. Dermawan benar-benar menyenangkan. Seorang wanita muda. Sungai ini telah dibudidayakan selama 300 tahun. Berubah dari kerang sungai. Jatuh ke dalam gangguan iblis karena kultivasi. Kekuatan spiritual berada dalam kekacauan. Menjebak orang ke dalam tidur nyenyak. Jika bukan karena pria baik hati yang membasahi bibirnya, kirim energi yang murni ke dalam tubuhku. Juer takut jiwanya telah kembali ke tanah airnya. Tidak apa-apa. Tidak kesulitan untuk mengatakan apa-apa, karena kamu baik-baik saja. Mari kita cepat kembali ke sungai untuk berkultivasi. Dermawan, Anda telah menunjukkan kesempatan kedua untuk menyelamatkan saya. Menurut aturan akuarium kami. Kebaikan yang luar biasa. Aku harus berjanji kepadamu dan melayani di sisinya. Aku bersedia menjadi selir dermawanmu. Sajikan teh dan tuangkan air. Tempat tidur diletakkan dan selimut ditumpuk. Berhenti. Masyarakat modern. Bukan yang ini. Apakah dermawan mengirim saya pergi? Tidak. Mengapa dermawan itu menyuruh saya pergi? Dia tidak menyukai saya karena menjadi roh. Masih tidak menyukai penampilan jelek Juer. Tak satu pun dari mereka. Kamu cantik. Tetapi ketika menyangkut perasaan, itu tidak bisa dipaksakan, bukan? Membalas kebaikan tidak seperti ini. Aku menyelamatkanmu karena aku tidak bisa hanya berdiri dan menyaksikan seseorang mati, bukan untuk Anda. Selain itu, Anda adalah gadis kerang. Bagaimana jika kamu tetap di sisiku? Identitasnya diketahui oleh orang lain. Tidak dapat dihindari bahwa beberapa orang jahat akan terlibat. Tangkap dia untuk penelitian. Ini. Dermawan benar. Karena itu masalahnya. Gadis kerang itu tidak berani bersikeras. Ini adalah mutiara penolak air. Bawa bersama Anda. Itu tidak terganggu oleh aliran air. Berjalan bebas di dalam air. Ini adalah transition shell. Suatu hari, dermawan akan datang. Jika Anda membutuhkan wanita kerang, cukup tiup peluit. Wanita kerang akan muncul di sisi dermawannya. Terima kasih. Wah, perasaan ini. Bagaimana? Lebih mendebarkan daripada memancing antik. Lupakan saja. Saya tidak pernah menyangka bahkan gadis kerang itu akan ditangkap. Memancing kelabang air itu penting. Bernilai 20 juta. Kelabang air? Oh, kelabang air. Cepat dan ambil umpan. Ketagihan. Ini kelabang air. Mengapa itu kotak? Sebenarnya terlihat cukup pedesaan. Mari kita lihat terpisah. Kekuatan besar elisir tak terbatas. Setelah meminumnya, dapat memperkuat tubuh. Bentuk padat memelihara asal-usul, merangsang kebugaran fisik. Satu pukulan dapat memberikan kekuatan 100 jin. Ini adalah hal yang hebat. Tubuhnya sudah rapuh. Makan ini. Bukankah itu akan membuatku menjadi orang kuat? Rasakan seluruh tubuhku. Semua telah diperkuat. Rasanya bisa membunuh sapi. Coba hasilnya. Benar-benar mengesankan. Zhang Xiao. Membawa begitu banyak orang untuk mengelilingi saya. Apa artinya itu? Omong kosong apa yang Anda bicarakan?
Anda melumpuhkan saya di keluarga Chen. Saya membawa begitu banyak orang. Tentu saja, saya di sini untuk melumpuhkan Anda. Zhang Xiao. Anda mulai kehilangan sedikit. Kami bertaruh saat itu. Bersedia berjudi dan menerima kekalahan. Aku akan melumpuhkanmu. Ini juga untuk membantu Anda menguangkan taruhan Anda. Tapi Anda, aku tidak peduli padamu. Saya pikir siapa saya? Bahkan jika saya kalah taruhan, bukan tempatmu untuk melumpuhkannya. Dapatkan. Kalahkan dia. Jika kamu membunuhku, aku akan bertanggung jawab. Anak ini terlihat cukup tampan, rapuh dan bearish. Jangan bergerak, kalian semua. Aku saja sudah cukup untuk melumpuhkannya. Kecil. Anda. Beraninya Anda menyinggung Tuan Muda Sang? Pergi ke neraka. Dengan kekuatan kecil ini, kamu masih ingin memukulku. Sampah. Saya ingin tahu berapa banyak kekuatan ini. Menjatuhkan dia terbang sejauh ini. Dia pasti telah mempraktikannya. Ada begitu banyak dari kita, masih takut padanya. Keuntungannya adalah milik saya, bahkan jika dia telah berlatih seni bela diri. Tapi mereka tidak bisa melawan angka nomor kita. Mari kita habis-habisan bersama. Mencari kematian. Zhang Xiao, anak ini tidak bisa mengalahkannya. Dia berpura-pura bodoh untuk membodohi harimau itu. Tidak berguna. Zhang Xiao, apakah Anda tidak akan menangkap saya? Mengapa Anda pergi begitu cepat? Apa yang Anda lakukan? Biarkan aku pergi. Masih berani berbicara omong kosong, ya? Saya hanya ingin menyelamatkan muka. Kamu hanya menggertakku seperti ini. Yo. Mengapa Anda masih menangis? Apakah Anda seorang pria? Kamu sudah menghancurkanku sejak lama. Dia bukan lagi laki-laki. Saya salah. Perlakukan saja aku seperti kentut dan biarkan aku pergi. Saya tidak akan menimbulkan masalah lagi. Saya pikir Anda sangat mengesankan. Jadi itu saja. Sepertinya kamu tidak layak menjadi lawanku. Saya tidak layak. Biarkan aku pergi. Tidak, Anda tidak bisa. Jika aku membiarkanmu pergi, lain kali, kejarlah saya. Membunuhmu. Dan tubuhnya tenggelam ke dasar sungai dan menenggelamkan pintu mereka ke dasar sungai. Tolong, jangan bunuh aku. Lari. Saya bilang saya sudah memancing begitu lama, tak satu pun dari mereka terlihat. Jadi itu adalah serangan diam-diam. Cangkang yang keras seperti itu. Dengan kekuatan, seseorang dapat mencabut gunung. Kekuatannya tak terbatas. Pecahkan untukku. Saya tidak menyangka itu sesederhana ini. Ini lebih mudah dari yang saya bayangkan. Beritahu Vivi. Siapkan dia dengan uang. Apa? Mendapat kelabang air begitu cepat. Lin Chen, baru beberapa hari. Anda dapat menemukan kelabang air. Saya akan segera menghubungi Wei Wei. Baiklah. Ya Tuhan, yang sebesar itu. Mari kita periksa barangnya terlebih dahulu. Lin Chen. Itu dimulai dengan tenang. Ketika Anda memberitahu saya tentang ini, saya tidak bisa mempercayainya. Tanpa diduga, kami adalah teman sekelas lama dari bertahun-tahun yang lalu. Sampai jumpa lagi. Anda telah banyak membantu saya. Mungkin itu takdir. Itu hanya keberuntungan. Ini adalah kesepakatan nyata. Itu bagus. Nenek saya diselamatkan. Kalian berdua, cepat, bawa kelabang ini kembali ke rumahku. Wei Wei. Anda hanya. Jadi begitulah cara Anda pergi. Wei Wei. Anda hanya. Jadi begitulah cara Anda pergi. Ada yang lain? Lupakan saja. Kelabang air ini. Saya memberikannya kepada Anda. Ini adalah ceknya. 20 juta. Hadiah Anda. Apakah Anda pikir saya lupa? Hanya bercanda. Anda masih seperti di sekolah menengah. Duduk di belakangku. Tarik rambutku. Masih menolak untuk mengakuinya. Dia bersikeras itu diam-diam mengambilnya. Anda hanya tidak mengerti ketika Anda masih muda. Setelah nenek saya pulih. Dia adalah dermawan terbesar keluarga saya. Saya akan berterima kasih dengan benar. Menghela nafas. Tahukah Anda? Dia diam-diam menyukaimu. Jangan bicara omong kosong. Apakah saya terlihat seperti saya berbicara omong kosong? Apakah saya terlihat seperti saya berbicara omong kosong? Anda tahu seorang gadis. Dia memiliki rambut yang tergerai. Seberapa penting itu? Jadi, dia hanya marah pada saat itu. Saya tidak datang untuk menyelesaikan skor dengan Anda. Jika tidak, mengingat latar belakang keluarganya dan juga pengaruhnya di sekolah. Dan anak laki-laki yang mengejarnya. Itu bisa membuat Anda dipukuli hingga 3 kali sehari. Hari sudah larut. Aku akan pergi dulu. Hei, saya belum selesai. Mereka setia dan penuh kasih sayang kepada Anda. Apakah Anda tidak merasakannya sama sekali? Bodoh besar. Bagaimana Anda bisa masuk? Saya rasa saya tidak pernah memberitahu Anda tentang hal itu. Di mana saya tinggal? Dalam kapasitas kami di Jiangcheng. Aku ingin menemukanmu. Ini masih sangat sederhana. Bagaimana dengan saya dan Wei Wei? Dia datang secara khusus untuk mengunjungi Anda. Saya datang secara khusus untuk berterima kasih sebagai penyelamat saya. Lin Chen.
Nenek saya sudah bisa berjalan beberapa hari terakhir ini. Dalam beberapa bulan lagi, dia akan pulih. Terima kasih banyak. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Apa yang Anda katakan sekarang? Dia mungkin seorang jutawan sekarang. Dia mungkin seorang jutawan sekarang. Mengapa Anda tinggal di tempat seperti ini? Kembali ketika saya tidak punya uang, saya kira selalu berpikir untuk menghasilkan lebih banyak uang. Setidaknya, dia harus menjadi jutawan. Dan sekarang kami memiliki uang ini. Saya bahkan tidak tahu bagaimana membelanjakannya. Sebaliknya, mereka memikirkan lebih banyak uang. Oh benar. Apakah Anda ingin makan? Saya juga bisa membuat mie. Anda bahkan bisa memasak. Ah, masih boleh membuat mie. Apakah Anda ingin makan? Yuk coba masakan Anda. Baiklah. Wah, ini hanya kehidupan sehari-hari, jangan mengeluh. Enak, Lin Chen. Aku tidak menyangka kamu di bawah sana akan terasa begitu enak. Saya tidak menyadarinya. Anda masih sedikit berbakat di peringkat yang lebih rendah. Mie Anda, rasanya jauh lebih enak daripada milikku, jika enak. Kalian semua hanya makan lebih banyak. Apa yang terjadi? Kaki kecil lainnya datang. Apakah ini rayuan terang-terangan terhadap saya? Atau mungkin Anda bertemu dengan saya secara tidak sengaja? Lupakan saja. Berpura-pura tidak tahu dan makan dulu. Yang itu. Lin Chen. Apakah Anda punya pasangan? Oh, belum. Saya hanya punya sedikit uang. Dia belum mulai berkencan. Saya akan menelepon. Kalian silakan makan dulu. Lin Chen mengatakan dia tidak punya pacar. Saya tahu itu. Ketika Anda masih di sekolah menengah, saya hanya menyukainya. Anda masih tidak berani mengatakannya. Bukankah Anda sama? Duduk di sebelahnya. Sengaja menggambar batas di atas meja. Sebenarnya, saya hanya ingin menarik perhatiannya. Tapi Anda tidak pernah membayangkannya. Lin Chen, dan tidak berani menyeberang garis pemisah itu. Tapi sekarang, semua orang sudah dewasa. Itu bisa untuk kebahagiaan Anda sendiri. Pilihan dibuat. Apa yang baru saja Anda bicarakan? Mengobrol. Seseorang luar biasa. Tapi setiap kali, dia menampilkan pertunjukan. Sepertinya tidak ada yang terjadi. Jangan terlalu gugup. Pergi menonton film malam ini. Saya mendengar ada film yang sangat bagus. Saya khawatir itu tidak akan berhasil. Tidak ada waktu. Baik. Ayo makan malam bersama malam ini. Saya di Dinasti Grand Hotel. Pesan kamar pribadi. Saya juga tidak punya waktu. Pergi makan. Saya akan memancing malam ini. Wanita hanya memengaruhi saya. Kecepatan memancing. Hari ini, cobalah memancing di waduk yang berbeda. Saya mendengar bahwa di sini pernah makhluk raksasa muncul dan menghilang. Mungkin. Pancingku, diberkati oleh Dewa Sungai. Anda dapat menangkap hal-hal yang lebih baik. Ketagihan. Ini cukup berat. Benda apa ini? Sepertinya wastafel. Tapi sepertinya tidak seperti itu. Menghela nafas. Ini dia. Cangkang kura-kura. Saya akan mengeringkan cangkang kura-kura selama setahun. Bagaimanapun, itu barang antik. Namun, dia tidak menyebutkan cangkang kura-kura. Apa nilai yang ada? Saya hanya ingin mencoba memancing malam. Kalian berdua bersikeras mengikutiku. Bukankah itu menyebalkan? Tuan Tang, status Anda mulia. Taipan antik lainnya. Wanita muda itu memberi perintah. Aku harus mengikutimu dengan baik. Baiklah, cukup bicara.
Pemuda. Memancing malam. Ah. Apakah Anda memiliki mulut? Tidak ada satupun ikan yang tersisa tanpa mulut. Tapi saya menangkap yang ini. Cangkang kura-kura ini terlihat luar biasa. Bisakah kamu menunjukkannya padaku? Baiklah. Meskipun itu adalah cangkang kura-kura berusia 1000 tahun. Kurasa bahkan lelaki tua itu tidak akan mengenalinya. Sepertinya saya harus mencari ahli besok. Mari kita identifikasi nilai cangkang kura-kura ini. Pemuda. Cangkang kura-kura ini. Ini bukan cangkang kura-kura biasa. Itu adalah kura-kura roh berusia 1000 tahun. Cangkang penumpahan. Polanya secara alami membentuk formasi Feng Shui. Iya. Ini adalah harta karun untuk melindungi rumah dan menenangkan semangat. Pemuda. Apakah Anda menjual cangkang kura-kura ini? Tanpa diduga, orang tua ini adalah seorang ahli. Itu secara mengejutkan dikenali sebagai cangkang kura-kura tahun kering. Anda juga dapat mengetahui nilainya. Baik. Orang tua. Berapa banyak yang Anda rencanakan untuk membayar untuk membelinya? Berapa harga Anda menjualnya? Berapa harga Anda menjualnya? Anda. Saya tidak berpikir Anda tulus untuk membelinya. Saya hanya akan menjualnya ke toko barang antik. Hei. Selamat tinggal, selamat tinggal. Bagaimana dengan ini? Saya akan keluar. 50 juta. Sialan. 50 juta. Harganya lebih tinggi dari yang saya harapkan. Ditambah apa yang saya peroleh sebelumnya, lebih dari 30 juta. Itulah tujuan kecil menghasilkan 100 juta. Suatu hari, saya bisa membeli mobil dan rumah. Kesepakatan bagus. Ayo, anak muda. Ini adalah cek 50 juta. Ambillah. Cangkang kura-kura ini milikku. Baiklah. Pemuda. Anda adalah seorang pengusaha. Dia juga orang yang beruntung. Hai orang tua. Anda benar-benar pergi. Anda tidak akan memancing malam lagi. Meskipun saya seorang penggemar memancing. Tapi cangkang kura-kura ini lebih penting lagi. Saya harus bergegas pulang. Singkirkan benda ini. Kemudian berhati-hatilah. Bos Yo juga datang untuk memancing malam. Aku akan memancing untukmu. Anda menyebabkan toko saya ditutup. Jika aku tidak melumpuhkanmu hari ini. Saya anak Anda. Anda seorang pengusaha yang baik. Tuan Tua Chen telah menyegel toko Anda. Mendidik diri sendiri. Jangan menjadi pedagang teduh di masa depan. Saya tidak berharap Anda tidak menunjukkan penyesalan. Dan Anda datang untuk membalas dendam. Aku tidak peduli padamu. Dapatkan, memukul sampai mati. Pemuda. Saya bahkan belum tahu nama Anda. Begitu banyak orang yang menindas seorang pemuda. Apakah kalian merasa malu? Berhenti. Oh wow. Dari mana benda lama ini berasal? Menghela nafas. Tang Lau. Tang Lau. Apa yang Anda lakukan di sini? Jadi itu adalah pemilik properti lama. Tang tua, kamu masih mengingatku. Di dunia barang antik Jiangcheng, hanya orang yang saya temui. Masih ada wajah yang tidak bisa saya ingat. Ya. Hei, Yao Tian. Mengapa Anda membawa begitu banyak orang menindas teman saya? Teman Anda. Dia. Iya. Sudah berakhir. Ada apa dengan Lin Chen? Bawa Tang Lau bersama. Dia adalah taipan antik. Injakan kaki Anda. Dunia barang antik itu adalah eksistensi yang membuatmu gemetar 3 kali. Saya bertanya kepada Anda, apakah Anda bisu? Tang Lau. Saya tidak menggertak Lin Chen. Faktanya, anak ini terlalu jahat. Saat itu, saya memintanya untuk menemukan Jin Chen. Dia menemukannya. Saya kemudian membawanya ke sana. Keluarga Chen pergi untuk menjual benda ini. Komisi yang disepakati adalah 30% dari harga transaksi. Nanti, dia mengambil kata emas. Itu berhasil dijual ke keluarga Chen. Tetapi ketika dia berubah menjadi musuhan, dia menolak untuk mengenali siapapun. Dia bahkan menutup toko saya. Itu sebabnya saya membawa orang ke sini. Dia sedang mencari Lin Chen. Ini secara emosional dan logis. Itu masuk akal. Komisi 30%. Anda memimpin jalan. Beraninya Anda meminta jumlah yang keterlaluan? Dunia antik Jiangcheng. Tidak ada harga setinggi itu. Segera bangkit. Malam ini, keluar dari Jiangcheng.
Dunia antik Jiangcheng, tidak ada sampah sepertimu. Keluar semalaman. Bukan aku, Donald. Tersesat. Terima kasih, Tuan Tang. Pemuda. Saya seharusnya kembali. Saya ingin menanyakan nama Anda. Tanpa diduga, dia bertemu Yao Tian. Orang jahat ini menggertakmu. Ya ampun, orang ini, dia selalu orang picik. Mulai sekarang, menjauhlah darinya. Terima kasih, Penatua Tang, atas bimbingan Anda. Sekarang, saya tahu nama Anda sekarang. Ini adalah kartu nama saya. Mulai sekarang. Jika Anda memiliki sesuatu, jangan ragu untuk menghubungi saya. Baiklah, Tang, ayo pergi. Mengapa tidak ada kait gigitan di sini? Sialan. Hal-hal baik apa yang bisa saya tangkap kali ini? Ini dia. Ini adalah obat ajaib yang dapat menghidupkan kembali orang mati. Tidak buruk, lumayan, saya akan memancing lagi. Apa yang terjadi? Sialan. Bahkan pancing yang diberkati oleh Dewa Sungai pun bisa dipatahkan. Dia menangkapnya dengan kailnya. Benda apa ini? Saya akan pergi. Pancing ini sebenarnya telah ditingkatkan. Sekarang aku tidak bisa menangkapmu. Saya akan mengambil nama keluarga Anda. Ayo pergi. Bagaimana rasanya ini? Seorang wanita yang baru saja tertangkap di sini. Dia benar-benar seorang wanita. Mungkinkah dia mencoba mengambil nyawanya sendiri? Untungnya, dia masih marah. Mari kita selamatkan dia dulu. Saya bahkan tidak tahu mengapa saya tidak bisa melepaskannya. Putri Duyung. Ini. Pemuda. Terima kasih telah menyelamatkannya. Larut malam, semuanya sunyi. Permukaan air sunyi dan tenang. Anda bersedia bermain denganku? Baiklah, mari kita bersenang-senang. Otot dada yang kuat. Saya paling menyukainya. Energi vital manusia. Ini yang paling bergizi. Apa latar belakang pria ini? Pancing itu, bagaimana mungkin ada kekuatan ilahi meledak? Itu menghancurkan semua kultivasi saya. Itu dekat. Putri Duyung ini sebenarnya sangat mempesona. Untungnya, dia diberkati oleh Dewa Sungai. Pancing menyelamatkan saya. Kalau tidak, saya akan menjadi Putri Duyung. Perut sudah siap. Aku tidak punya dendam terhadapmu. Itu hanya kesempatan untuk menangkapmu. Mengapa kamu ingin memakanku? Mengapa? Saya benci manusia. Aku hanya ingin memakanmu untuk mengisi perutku. Apakah itu tidak diperbolehkan? Putri Duyung itu legendaris. Bukankah mereka semua baik dan cantik? Bagaimana itu bisa memakan orang? Legenda. Itu kalian manusia. Itu tidak lain adalah angan-angan. Kelangsungan hidup yang paling kuat. Ini adalah aturan bertahan hidup di alam. Sungguh kasus bertahan hidup yang terkuat. Karena kamu ingin memakanku. Dia bahkan bisa berbicara bahasa manusia. Kalau begitu beritahu saya. Aku akan menjualmu. Berapa nilainya? Anda.
Siapa yang ada di sana? Hei, Tang. Akulah yang membeli cangkang kura-kura darimu sebelumnya. Pria memancing, ya. Oh, Xiaolin. Apakah ada yang salah? Di sini, tentu saja. Ada satu yang hidup. Banyak bicara. Putri Duyung yang bisa berubah menjadi bentuk manusia. Apakah Anda tertarik untuk membelinya? Apakah Putri Duyung itu nyata? Hal ini. Tapi saya selalu hidup di TV. Legendaris. Jangan berbohong padaku. Mengapa saya berbohong kepada Anda? Baiklah, baik saja. Saya akan segera pergi. Baiklah. Anda benar-benar ingin menjual saya untuk mendapatkan uang. Apalagi itu, kamu akan memakanku. Aku juga tidak bisa membuatmu melakukannya. Kembangkan hati yang penuh kasih sayang. Mungkin juga menjual Anda, meningkatkan kehidupan materi saya. Cukup bagus. Selain itu, benda ini adalah barang langka. Banyak orang suka mempelajari Anda. Kobayashi. Sig, Xiaolin. Bagaimana dengan Putri Duyung yang Anda sebutkan? Ini dia. Cepat. Timbangan ini. Lembab dan berkilau. Seperti batu giok. Morfologi sirip ekor sempurna. Pupil bersinar merah. Pupil bersinar merah. Menurut catatan kuno. Ini adalah klan roh laut dalam. Oh tidak, saya tidak menyangka itu. Benar-benar ada Putri Duyung di dunia ini. Oh wow. Cukup ganas. Iya. Itu bahkan akan memakan saya sebelumnya. Aku ingin memakanmu. Itu benar. Menurut catatan kuno. Putri Duyung ini suka memakan orang. Ini favorit saya, makan pria energi. Ngomong-ngomong, Anda mengatakan Anda menangkapnya. Iya. Ini. Hah? Itu agak aneh. Putri Duyung ini. Mereka umumnya hidup di laut dalam. Bagaimana, itu akan berada di dalam reservoir ini. Bagaimana Anda berakhir di waduk? Itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Dia bahkan bisa berbicara bahasa manusia. Sepertinya, Putri Duyung ini seperti manusia. Dia memiliki IQ yang sangat tinggi. Tang tua. Apakah Anda menyukainya? Saya menyukainya. Bagaimana kalau Anda menyebutkan harga Anda? Membelinya. Membelinya. Saya tidak membelinya. Tidak membeli. Mengapa Anda begitu cemas? Datanglah ke sini untuk main-main denganku. Kobayashi. Putri Duyung ini. Itu bukan makhluk biasa. Nilai penelitian ilmiahnya. Nilai biologis. Bahkan nilai budaya. Itu tidak terukur. Menghela nafas. Dengan sumber daya keuangan saya, membeli barang antik akan lebih mungkin. Beli Putri Duyung legendaris ini. Saya tidak mampu membelinya. Tang Lao, bagaimana? Coba kutip harga. Hei, kutipannya. Tidak ada cara untuk mengutip ini. Dia ada di hatiku. Itu tak ternilai harganya. Bukan itu. Tapi Anda tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Dia adalah seorang pemakan. Kobayashi. Jika kamu percaya padaku. 5 hari kemudian. Ada lelang pribadi tingkat atas. Peserta kaya atau berkuasa. Tidak ada kekurangan konglomerat multinasional. Dan kolektor misterius. Bagaimana dengan itu? Saya memperlakukannya sebagai bagian lelang. Itu dilelang. Ngomong-ngomong, mari kita lihat berapa banyak yang sebenarnya bisa dihasilkan. Itu juga berhasil. Ketika saatnya tiba, Kobayashi, siapa tahu, dalam sekejap, dia menjadi sekaya sebuah bangsa. Manusia tercela. Jangan pernah berpikir untuk menjualku. Oh tidak, Putri Duyung akan melarikan diri. Hei hai. Cepat dan selamatkan mereka. Tang Lao, kami adalah Landlubbers. Kemudian cepat dan temukan seorang profesional. Tim penyelamat bawah air sedang menuju. Sudah berakhir. Saya tidak bisa bernapas. Saya akan menenggelamkan ini. Mutiara anti air. Dengan itu, saya bisa berada di bawah air, bernapas bebas. Kali ini, mari kita lihat di mana lagi Anda dapat berlari. Untungnya, dia tidak mengejarnya.
Kemana gadis kecil ini pergi? Ini membuatku gila. Jadi itulah yang terjadi, sarang Putri Duyung. Mungkin ada lebih banyak lagi di dalamnya, Putri Duyung lainnya. Lihat aku menangkap kalian semua sekaligus. Hei, adik perempuan. Mengapa Anda kembali? Kami tidak dapat menemukan Anda dimanapun. Apakah Anda mengenal saya? Aku benar-benar mengkhawatirkanmu. Bagaimana Anda terluka? Kakak laki-laki dan perempuan. Jangan bahkan menyebutkannya. Saya dipukul oleh seorang nelayan bau. Berhasil menangkap mereka di darat. Dalam kemarahan, dia ingin memakan manusia itu untuk melampiaskan amarahnya. Ada juga Putri Duyung jantan. Saya dipukul oleh seorang nelayan bau. Berhasil menangkap mereka di darat. Dalam kemarahan, dia ingin memakan manusia itu untuk melampiaskan amarahnya. Tapi tanpa diduga. Pancing ini milik pemancing. Luar biasa. Itu benar-benar bisa melepaskan kekuatan ilahi. Itu menyakitiku sekaligus. Dia bahkan ingin menjualku untuk mendapatkan uang. Jadi saya memanfaatkan momen itu, menangkap mereka lengah, melarikan diri. Segala macam hal itu memalukan. Ini adalah makhluk paling tercela di alam. Jika bukan karena mereka merusak lingkungan alam. Ini memungkinkan kita untuk bermigrasi dari laut dalam ke waduk pedalaman ini. Hidup dalam ketakutan dan kecemasan yang terus-menerus. Ternyata Putri Duyung telah muncul di waduk. Itu karena kemanusiaan. Ini merusak lingkungan laut. Sepertinya. Saya salah paham Putri Duyung sebelumnya. Ini adalah spesies pemakan manusia. Pada akhirnya, semuanya bermuara pada itu. Pelakunya masih manusia. Malu. Siapa? Siapa itu? Putri Duyung jantan ini. Dia benar-benar menemukan saya. Tidak mungkin. Menipu saya. Jika Anda tidak segera keluar, saya akan bergerak. Sepertinya mereka benar-benar memperhatikan saya. Semua orang, manusia. Jangan marah, jangan marah. Jangan bersemangat, jangan marah. Kakak laki-laki dan perempuan. Itu manusia tercela ini. Dialah yang memancing saya ke darat. Dia bahkan ingin menjualku untuk mendapatkan uang. Dia tidak menyangka dia akan mengikuti. Tidak sebagus itu. Mari kita bawa dia keluar sekarang. Bunuh saja dia. Beraninya kamu menggertak adik perempuanku. Aku akan menggigitmu sampai mati. Dan tidak boleh bertindak gegabah. Ini adalah bagian bawah waduk. Manusia ini. Namun dia bisa menolaknya. Dampak aliran air. Itu bisa bernapas dan bergerak bebas di bawah air. Itu tidak boleh diremehkan. Dan Anda baru saja mengatakan. Dia melukai Anda dengan pancing. Penjelasan. Dia jelas bukan manusia dalam daging. Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Manusia ini. Mereka semua mengejar kami sampai ke sarang kami. Kami akan menggunakan kesopanan sebelum kekerasan. Kami akan menggunakan kesopanan sebelum kekerasan. Manusia. Kami ras Duyung. Aku tidak memiliki dendam atau permusuhan denganmu. Silakan pergi. Saya dulu melakukannya. Dia menyeretnya ke dasar air. Saya telah merencanakan untuk. Aku akan menangkap kalian semua sekaligus. Namun. Apa? Anda ingin kami menangkap semuanya sekaligus? Sial. Yang itu. Kakak laki-laki. Jangan marah dulu. Dengarkan saya menyelesaikan apa yang harus saya katakan. Anda akan memusnahkan seluruh keluarga saya. Apa yang Anda bicarakan? Kakak laki-laki. Kakak, ada apa? Saya. Saya juga tidak memukulnya. Mengapa dia batuk darah? Bukankah kalian manusia lebih baik? Perbuatan baik. Saya juga tidak memukulnya. Mengapa dia batuk darah? Bukankah kalian manusia lebih baik? 1000 hal baik. Seluruh lautan tercemar oleh air limbah. Air limbah yang menyengat. Dan selamanya, limbah tanpa akhir yang bisa dipecah. Ini telah menyebabkan duyung kita. Kepunahan dimulai. Dipaksa untuk pergi. Rumah di mana generasi telah tinggal. Anda benar. Saya mengakuinya. Kemanusiaanlah yang telah berkembang secara berlebihan. Jadi, apakah kakak laki-lakimu sakit? Dia tercemar di lautan. Cedera. Sekarang semakin buruk lagi. Saya khawatir saya tidak akan hidup lebih lama lagi. Baik. Apakah ada cara untuk menyelamatkannya? Dia membutuhkan pil kebangkitan 9 putaran. Hanya dengan begitu hidup dapat diperpanjang. Tapi hal-hal seperti itu jarang terjadi di dunia. Sangat langka. Saya berkata, jangan menangis. Bukankah itu hanya pil kebangkitan 9 putaran? Saya melakukannya. Anda, apa yang Anda katakan? Anda memiliki pil kebangkitan 9 putaran. Iya. Saya biasa memancing di waduk. Tidak mungkin. Seluruh reservoir kami, saya sudah mencari di mana-mana. Tidak sama sekali. Kamu pasti berbohong padaku. Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Ini. Ini benar-benar pil kebangkitan 9 putaran. Bagaimana itu bisa palsu? Silahkan. Minum pil penyelamat jiwa ini. Berikan padaku. Aku bersedia bekerja seperti binatang beban untukmu. Saya mengeluarkan pil ini. Itu semua untuk mengobati penyakitnya. Anda harus memberinya makan. Kakak. Jangan memberinya makan dulu. Saya melihat pil ini. Tidak masalah.
Manusia tercela ini pancing saya sebelumnya. Dan mereka ingin menjual saya untuk mendapatkan uang. Dia pasti menahan niat buruk di dalam. Saya tidak menyimpan sesuatu yang buruk di dalam. Saya baru saja mendengar tentang situasi Anda. Itu dihancurkan oleh manusia. Rasanya tidak nyaman di dalam. Anggap saja saya sebagai saya, digerakkan dengan belas kasih. Mari kita tebus itu. Sungguh. Jika itu palsu, saya disambar oleh 5 petir. Bro, kamu sudah bangun. Penyakit saya. Sepertinya semuanya sembuh. Itu adalah manusia ini. Saya menggunakan pil kebangkitan 9 putaran untuk menyelamatkan Anda. Kemanusiaan, Anda menyelamatkan saya. Bukankah Anda baru saja mengatakan itu? Apakah Anda akan memusnahkan benteng kami? Anda tidak mendengar saya menyelesaikan apa yang saya katakan pada saat itu. Anda tidak mendengar saya menyelesaikan apa yang saya katakan pada saat itu. Sebelum. Maksud saya hanya ingin mengatakan bahwa saya merasa cukup malu. Awalnya, saya berencana untuk, aku akan menangkap kalian semua sekaligus. Mereka semua akan ditukar dengan uang tunai. Namun, setelah mendengar tentang situasi Anda, saya merasa sangat malu. Jadi saya memutuskan untuk tidak melakukan itu. Aku tidak menyangka kamu memiliki temperamen yang begitu berapi-api. Dia langsung menyerangku. Hanya saja saya memiliki temperamen yang berapi-api. Karena engkau menyelamatkan hidupku. Itu adalah dermawan klan duyung kami. Dan setiap kebaikan yang dia tunjukkan selalu dibalas. Hutang harus dilunasi. Sekarang klan menurun. Hanya kami bertiga yang tersisa. Dan masih harus memikulnya. Melanjutkan garis keturunan ras. Tugas penting. Dan saya adalah kakak laki-laki tertua mereka. Jika dermawan tidak membenci saya membawa 2 adik perempuan saya. Aku berjanji padamu selir. Dan melayani di sisinya. Apa? Berjanjilah padamu. Bro, apa yang kamu bicarakan? Dia manusia, bukan putri duyung. Dia manusia, bukan putri duyung. Mengapa tidak? Nenek moyang kita. Dia juga jatuh cinta pada manusia. Anak yang lahir. Ini juga sangat sehat. Selain itu, dermawan saya berkarakter mulia. Dan kamu bahkan bersedia menggunakan ramuan untuk menyelamatkanku. Begitulah kemurahan hati orang-orang. Jarang terlihat di dunia. Saya kakak laki-laki tertua. Dia mempercayakan kedua adik perempuannya kepada dermawannya. Saya juga merasa nyaman. Tidak. Ini tidak akan berhasil. Aku akan menyelamatkanmu. Ini bukan untuk kedua saudara perempuanmu. Tuan yang anggun. Anda pikir mereka putri duyung? Bukankah mereka manusia? Sebenarnya, mereka juga bisa berubah menjadi manusia. Selama malam pernikahan, mereka akan merawat Anda dengan baik. Hei, apa yang kamu berdiri di sana? Izinkan saya menunjukkan kepada Anda kaki indah yang Anda sulap. Biarkan dermawan saya melihat baik-baik. Tidak mendengarkan kakak laki-laki. Tidak, ini tidak akan berhasil. Monogami dipraktekkan di daratan. Anda. Mereka hanya selir untukmu. Anda tidak harus menikahi mereka, dan izinkan saya jujur dengan Anda. Saya juga punya alasan sendiri. Aku akan menjodohkan mereka padamu. Anda harus bertanggung jawab. Beri kami klan duyung tugas membesarkan keturunan. Bukankah itu hanya membiarkanku pergi menjadi kuda jantan? Iya. Kami duyung selalu seperti ini. Katakan apapun yang terlintas di benak. Lakukan apapun yang Anda inginkan, tapi Anda tidak kalah. Ada banyak pria di dunia ini. Semua orang menginginkan putri duyung yang cantik. Mereka tidak memiliki kualifikasi itu. Tidak, itu tidak cukup. Saya ingin diam. Sebaiknya saya pergi dulu. Ah, Guru N. Belum terlambat untuk pergi setelah kamar tidur pernikahan. Sebaiknya saya pergi dulu. Ah, Guru N. Belum terlambat untuk pergi setelah kamar tidur pernikahan. Untuk apa kalian berdua berdiri di sana? Jangan pergi. Tolong terima kami, suami. Apa yang terjadi? Bagaimana perasaan saya? Kepalaku terasa sedikit pusing. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, sebuah massa tiba-tiba muncul, api tanpa nama. Ini dari duyung kami. Asap afrodisiak. Selama Anda memilih pasangan, ini akan berlaku. Biarkan Anda melupakan semua kekhawatiran Anda, nikmati kegembiraan berdekatan. Ya, saya masih memiliki hal yang harus dilakukan. Saya akan pergi dulu. Lanjutkan misi keturunan klan kita. Aku akan menyerahkannya padamu. Tang Lao. Kami telah mencari selama 2 hari sekarang. Orang itu, sejauh ini, saya belum menemukannya. Apakah mungkin, tubuhnya sudah diambil oleh ikan berbagi makanan? Cari untuk terakhir kalinya. Meskipun, saya hanya bertemu Lin Chen sekali. Tapi saya pikir melakukan sesuatu itu penting. Harus ada awal dan akhir. Anak itu diseret ke dalam air. Mungkin tenggelam air. Bahkan jika dia meninggal, aku juga akan mengambil tubuhnya. Biarkan dia beristirahat dengan damai. Kalian semua, pergi mencari di sana lagi. Tang Lao. Anda baru saja mengatakan, siapa yang akan Anda kuburkan dengan damai?
Kobayashi. Ini saya. Anda masih hidup. Itu bagus, itu bagus. Saya pikir Anda sudah mati. Aduh, beberapa hari terakhir ini. Saya menyimpannya di bawah air. Saya mencari beberapa kali. Saya pikir Anda sudah mati. Aku tidak menyangka kamu masih hidup. Hidup saja sudah cukup. Oh sayang, selamat dari bencana besar. Pasti akan ada berkat di masa depan. Itu hanya keberuntungan. Tersapu air ke pantai dangkal. Hanya dengan begitu seseorang dapat melestarikan hidup mereka. Kobayashi. Bagaimana dengan Putri Duyung? Apakah masih bisa ditemukan? Dia tidak bisa bertahan. Setelah diseret ke dasar laut, gelombang besar menjatuhkan saya. Mampu kembali hidup. Itu sudah menjadi berkah. Sayang sekali. Putri Duyung ini. Tapi itu adalah harta yang tak tertandingi. Tapi selama Anda masih hidup, itu sudah cukup. Ayo, aku akan mengantarmu pulang. Hilang. Tempat ini. Ini adalah lubang penambangan yang ditinggalkan. Air tanah yang tertinggal. Dikatakan, ini terhubung ke saluran sungai bawah tanah kuno. Datang ke sini hari ini untuk memancing. Mari kita lihat apa kita bisa melakukannya. Barang bagus apa yang akan keluar? Sangat cepat. Sangat berat. Dia hampir terseret ke sungai. Apakah dia benar-benar sekuat itu? Saya akan pergi. Apa yang Anda tangkap sangat berat. Namun, sepertinya juga tidak seperti itu menangkap ikan. Meskipun, saya juga tidak di sini untuk ikan. Apa ini? Hal kecil ini. Bagaimana di dalam air kekuatan yang begitu besar? Apa ini? Ini adalah segel giok kekaisaran. Ini pasti barang antik. Cari tang tua. Biarkan dia menonton. Apakah ini segel utama? Jika itu adalah segel kekaisaran, maka saya pasti akan melepaskannya. Oh wow. Itu adalah segel giok kekaisaran. Sudah kubilang itu adalah segel giok kekaisaran. Lihat apakah Anda senang. Dan itu saja. Barang antik tingkat harta nasional yang langka. Dan itu bukan segel giok kekaisaran. Bagaimana saya harus mengatakannya? Dari segel giok ini, naga azur dan harimau putih yang diukir. 4 binatang suci burung vermilion dan kura-kura hitam datang untuk menonton. Itu harus menjadi alat untuk digunakan. Segel giok yang menekan kejahatan. Segel giok ini bahkan dapat menangkal kejahatan. Pada zaman kuno. Apapun yang terjadi. Selama dia melemparkan sihir Taois. Semuanya bisa menjadi harta magis untuk menangkal kejahatan. Dan di bagian bawah segel batu giok. Itu masih diukir dengan skrip segel. Naskah segel ini bukanlah hal biasa. Seperti jimat. Seperti jimat. Kobayashi. Lihatlah, baiklah, naskah segel pada ini berbunyi. Sihir Tao. Mendesak, seolah-olah oleh hukum. Itu benar-benar. Hal ini. Dari mana Anda mendapatkannya? III menangkapnya. Anda benar-benar sesuatu. Cangkang kura-kura berusia 1000 tahun. Anda bisa menangkap Putri Duyung. Sekarang, tangkap benda ini lagi. Aku, orang tua, saya semakin mengagumi Anda. Tang Lao. Jadi, apakah segel giok ini berharga? Tentu saja itu berharga. Mengapa Anda ingin menjualnya? Saya suka uang. Jadi dia ingin menjualnya dengan uang tunai. Kobayashi. Segel giok ini bukanlah masalah biasa. Ini lebih dari sekadar barang antik. Itu juga artefak magis. Jika saya menebak dengan benar. Segel giok ini adalah segel giok yang menekan kejahatan. Jika Anda ingin menjual, lebih baik menyimpannya untuk diri sendiri. Saya masih ingin menjual untuk mendapatkan uang. Apakah Tang Lao menginginkannya? Tentu saja saya menginginkannya. Tetapi, aku tidak bisa menipu kamu. Hal ini. Harga yang saya berikan kepada Anda, tidak di atas harga pasar. Bagaimana dengan ini? Jika Anda benar-benar ingin menjual, besok malam. Ada yang pribadi. Lelang teratas. Pertemuan akan diadakan. Kami
Ambil segel kekaisaran ini. Dipercayakan kepada juru lelang. Berapa biayanya di pelelangan? Itu semua milikmu. Sungguh. Oh Tang. Kamu benar-benar dermawanku. Anda terlalu sopan. Siapa yang menyuruh kami melakukannya? Rasanya seperti koneksi instan. Tampaknya setelah memotret segel giok ini, saya masih harus pergi sebentar. Genangan bawah tanah itu. Lihat di bawah air. Apa sebenarnya yang ada? Kalau begitu tinggalkan segel giok di sini bersamaku untuk saat ini. Setelah komisi selesai. Besok malam, kamu dan aku bangun dan pergi ke pelelangan. Baiklah, Tang. Saya akan kembali dulu. Baiklah. Anda beristirahat. Hei, Wei Wei. Lin Chen, di mana kamu? Aku akan mentraktirmu makan. Lain kali. Menjengkelkan. Aku akan mentraktirmu makan. Mengapa Anda lain kali? Mari kita bicara setelah makan malam. Datang ke restoran genting. Saya sudah memesan tempat. Jadi, tidak memberi saya wajah apapun. Wei Wei. Anda di sini. Duduk. Setiap perut sapi tempat ini sangat lezat. Coba dengan cepat. Tempat ini cukup mahal, bukan? Tidak apa-apa, aku akan mentraktirmu. Terima kasih. Siapa pria itu? Mengapa Anda begitu dekat dengan Wei Wei? Dan mereka mengobrol dan tertawa. Saya mengejar Wei Wei selama 3 tahun. Saya belum pernah melihatnya tersenyum pada saya seperti ini sebelumnya. Oh wow. Bukankah ini Dewi saya Vivi? Makan di sini. Sungguh kebetulan. Liu Hao. Wei Wei. Siapa orang ini? Halo. Nama saya Lin Chen. Lin Chen. Saya belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Lihat pakaian Anda. Itu tidak akan ada di pabrik manapun. Karyawan biasa yang baru saja pulang kerja. Wei Wei, bagaimana Anda makan bersama orang-orang seperti ini? Itu kehilangan nilai. Liu Hao, hormat. Wei Wei, Anda berteman. Anda juga harus memeriksa identitas orang lain. Orang-orang seperti itu. Saya khawatir bahkan biaya makan ini berharga. Mereka mungkin tidak mampu membelinya. Bisakah saya membelinya? Biaya makan ini. Apa hubungannya dengan Anda? Selain itu, Wei Wei dan saya awalnya makan di sini. Makan dengan baik. Bagaimana ada anjing? Mencoba menggigitku. Tidakkah menurutmu itu benar, Wei Wei? Anda baru saja. Apakah Anda mendengar anjing menggonggong? Kamu anak. Beraninya kamu memanggilku anjing. Jika Anda akan berbicara, bicaralah dengan benar. Bagaimana menjadi berkelas? Sangat rendah hati dan memarahi. Anda. Beraninya kamu menampar wajahku. Saya akan. Jika kamu berani bersumpah lagi, aku akan mengambil lidahmu. Potong. Ya Tuhan. Lin Chen sangat tampan. Wei Wei. Di mana Anda menemukan orang ini? Dia sangat kejam. Dia pacarku. Jangan memprovokasi dia lagi. Dan jangan ganggu saya lagi. Baiklah, saya mengerti. Tunggu saja. Orang ini menyukaimu. Tentu saja. Dia adalah seorang pewaris generasi kedua kaya yang tidak berpendidikan. Saya tidak suka pria seperti itu. Pacarku. Jadilah seperti Anda. Tidak heran, dia seperti menelan bubuk mesiu, memilih perkelahian di mana-mana. Terima kasih telah mentraktirku makan. Tang Lao. Kobayashi. Semuanya sudah diatur. Segel giok itu, aku telah mempercayakannya kepadamu. Juru lelang ada di samping. Penilai teratas mereka. Itu telah diidentifikasi. Itu adalah produk asli. Keputusan. Nomor 1. Itu adalah pelelangan segel giok kekaisaran. Setelah pelelangan berhasil, lelang akan mengundi. Komisi 20%. Jika Anda setuju. Baik, mari kita tawar.
Tidak masalah, tidak ada perantara. Tang Lao, saya akan menggambar untuk Anda juga 20%. Aku tidak bisa membiarkanmu bekerja tanpa alasan. Saya hanya membantu. Tidak perlu komisi. Di tempat ini, dia benar-benar bisa bertemu dengan anak ini. Musuh bertemu di jalan sempit. Anak. Tempat ini, orang-orang seperti Anda, apakah itu tempat yang bisa saya kunjungi? Hai. Anak. Tempat ini, orang-orang seperti Anda, apakah itu tempat yang bisa saya kunjungi? Aku tidak menyangka itu dirimu. Namun, bicaralah dengan jelas. Saya akan pergi. Terakhir kali saya dipukuli, itu karena Ben Xiao. Tidak ada pengawal yang dibawa. Kali ini, saya membawa pengawal. Apakah kamu masih berani menyentuhku? Dia menampar wajahku lagi. Kali ini, kamu benar-benar membuatku marah. Lumpuhkan orang ini untukku. Saya akan menarik tendonnya. Kuliti dia hidup-hidup. Iya, tuan muda. Tuan muda. Anak ini pernah berlatih sebelumnya. Kami tidak bisa menang. Kobayashi. Keterampilan yang mengesankan. Mengapa memberi makan Anda semua? Anda bertanya mengapa. Jadilah seperti anjing. Mereka menggigit saya setiap kali mereka melihat saya. Saya akan pergi. Dan berani mengutuk. Berhenti memukul. Solusi langsung adalah pemecahan masalah dengan cara yang paling kasar. Punya nyali. Mari bersaing dalam kekuatan finansial. Bandingkan kekuatan keuangan. Iya. Malam ini. Ini adalah yang terbaik. Lelang. Saya di sini untuk ini. Segel giok ini ada di sini. Mari kita bandingkan. Siapa yang bisa memenangkan tawaran untuk segel giok ini? Apa itu kepala judi itu? Jika saya mendapat segel giok ini, Anda harus berlutut dan meminta maaf. Selain itu, dan saya masih harus mengambil milik saya. Dewi Vivi. Kembalikan padaku. Tidak masalah. Jika saya menang, aku akan membawamu pergi. Potong benda kecil 1 atau 2 inci. Disajikan sebagai camilan dengan minuman. Rawat baik-baik. Kebiasaanmu terangsang di mana-mana. Baiklah. Saya bertaruh dengan Anda. Saya tidak akan kalah dalam hal kekuatan keuangan. Beberapa saat kemudian, menunggu lelang dimulai. Saya akan memberitahu Anda. Apa artinya menjadi kaya? Tidak berguna. Berdiri. Kobayashi. Anda dan Liu Hao ini. Festival macam apa ini? Liu Hao ini. Tapi kekayaan bersih puluhan miliar. Bahkan lelaki tua ini. Tepat di depannya. Tidak ada yang berani bertindak gegabah. Kekayaan bersih miliaran. Saya akan pergi. Sepertinya, ini adalah segel giokku. Setidaknya, itu bisa mendapatkan harga setinggi langit. Di dalam hatimu, anak menahan nasib burukku. Meskipun lelang ini, aturan mereka adalah pemilik barang yang dilelang. Anda tidak dapat menawar sendiri. Namun, segel giok ini, saya menugaskannya. Ya, Anda bisa berani menaikkan harga. Bapak dan Ibu, mereka yang dapat menghadiri lelang ini hari ini. Sebagian besar, semua bertujuan untuk itu. Segel giok Taois itu pasti berasal dari sini. Itu benar. Tapi untuk langsung ke intinya. Jika hari ini, jika itu bukan segel kekaisaran, bagaimana dengan tanda acara lelang Anda? Tapi itu hancur. Jangan khawatir. Saya bisa menggunakan karakter saya sendiri. Dan jaminan kredibilitas lelang. Segel giok ini dalam kondisi sangat baik. Inilah yang telah saya lihat dalam hidup saya, dan itu bahkan dapat menangkal kejahatan. Tidak ada yang rugi jika mereka mengambilnya. Bapak dan Ibu, lebih baik menonton untuk saat ini. C. Ya Tuhan. Ini benar-benar segel kekaisaran. Pada zaman kuno. Tetapi siapapun yang memperoleh segel kekaisaran akan mengendalikan dunia. Sekarang, itu hanya bisa diperlakukan sebagai barang koleksi. Itu benar. Itu saja, nilainya juga tak terukur. Segel giok ini benar-benar mengesankan. Ambil gambarnya. Sebagai hadiah ulang tahun untuk kakek saya, jangan buang waktu lagi. Cepat dan umumkan tawaran awal. Tidak ada tawaran awal. Bagaimana menurut kalian semua? Berapa nilai segel giok ini? Kemudian cukup atur harga awal. Jika tidak ada tawaran awal, kemudian saya akan menawarkan 100.000 uji air. 100.000. Anda hanya ingin membeli segel giok, ya? Apa yang ingin Anda makan? Saya akan menawarkan 1 juta. 1 juta. 1 juta. Anda bahkan tidak bisa membeli tanduk segel kekaisaran. Saya. Dan 5 juta akan dibebaskan. 5 juta 10.000. Semua orang. Beri aku wajah Liu Xiao. Saya menyukai segel kekaisaran ini. Liu Xiao. Kami juga tertarik padanya. Tidak mungkin karena Anda menyukainya. Jangan menawar untuk itu. Saya akan menyediakan 6 juta. Liu Xiao. Kami juga tertarik padanya. Tidak mungkin karena Anda menyukainya. Jangan menawar untuk itu. Saya akan menyediakan 6 juta. Saya akan menawarkan 7 juta.
Semua orang. Selanjutnya, jika ada yang menawar melawan saya lagi, itu berarti membuat musuh keluarga Liu saya. Selain itu, segel giok ini, saya membelinya. Ini untuk hadiah ulang tahun kakek. Apakah Anda mengerti atau tidak? Anda dapat menanganinya sendiri. Juga, saya dan orang ini bermain dengan kepala judi. Anda sebaiknya berperilaku sendiri. Liu muda ini adalah membawa seluruh keluarga keluar. Kemudian lanjutkan penawaran. Jadi saya tidak memberinya wajah apapun. Tepat. Liu Xiao mengabdikan diri pada kesalehan berbakti. Dia mengetuk segel giok, berikan kakek hadiah ulang tahun. Kesalehan berbaktinya patut dipuji. Kita semua mengerti. Saya tidak syuting lagi. Saya berpantang. Saya kehilangan. Iya. Beri wajah Liu Xiao. Liu masih muda dan berbakti. Selanjutnya. Jadi kami berdua menawar. Bagaimana? Saya sudah menawar 7 juta. Apakah Anda masih menambahkan atau tidak? Saya menawar 1 miliar. Saya menawar 1 miliar. Siapa anak ini? Mereka benar-benar menawar 1 miliar. Dia terlihat asing. Lingkaran generasi kedua yang kaya di Jiangcheng. Saya mengenal sebagian besar dari mereka. Belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Dan di mana ini? Tuan muda dari keluarga super. 1 miliar. Saya bahkan ingin menambahkan diri saya ke ujian. Dia memberikannya kepadanya. Sialan. Anda memberitahu saya berapa banyak penawaran Anda? 1 miliar. Bagaimana? Anda takut? Baiklah. 1,2 miliar. 2 miliar. Kobayashi. Anda bertanya terlalu agresif. Meskipun Liu Hao ini bernilai miliaran. Tapi dia 10.000. Tidak ada cukup modal. Jika Anda tidak mengikuti harga, hal ini, itu tepat di tangan kita. Jangan khawatir. Itu tidak akan jatuh ke tangan Anda. Liu Hao ini, terus-menerus di tangan saya, beberapa kegagalan. Itu pasti akan terjadi kali ini. Dapatkan kembali martabatnya. Liu Hao. Nama saya 2 miliar. Apakah Anda mengikuti atau tidak? Jika Anda tidak mengikuti, segel giok ini milikku sekarang. Liu Hao. Nama saya 2 miliar. Apakah Anda mengikuti atau tidak? Jika Anda tidak mengikuti, segel giok ini milikku sekarang. Lin Chen. Apakah Anda memiliki 2 miliar? Jika saat ini, jika saya tidak menawar, ketika saatnya tiba, saya tidak bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Anda tahu apa konsekuensinya? Saya tahu. Tapi saya meminta 2 miliar. Apakah Anda akan mengikuti atau tidak? Berhentilah berlama-lama. Saya ingin memverifikasi aset saya. Mari kita lihat seperti apa dia sebenarnya. Apakah ada 2 miliar yuan? Saya lupa. Anda dapat dengan santai menawar dan memverifikasi modal Anda. Lin Chen. Jangan gugup. Juru lelang ini. Ini teman saya. Liu Xiao. Ini Tuan Lin. Dia adalah teman Tang. Tang Lao memenuhi syarat. Hadiri lelang ini. Kemudian temannya. Ada juga beberapa kasus layakan untuk berpartisipasi dalam lelang. Jadi, Anda dipersilakan untuk bergabung dengan penawaran. Jika ini Tuan Lin. Setelah penawaran berhasil, saya tidak bisa menemukan uang itu. Lelang itu akan mematahkan anggota tubuhnya. Untuk berfungsi sebagai peringatan dan nasihat. Jadi, apa maksudmu? Tidak perlu verifikasi modal, benar? Jadi, apa maksudmu? Tidak diperlukan verifikasi modal, benar? Iya. Dia adalah teman Tang. Menurut aturan lelang. Sehingga tidak perlu memverifikasi kualifikasi. Baiklah. Saya meminta 2,5 miliar. 3 miliar. Lin Chen, kamu pria. Anda bertekad? Saya bertekad untuk tetap bersama Anda. Bukankah itu? Jika Anda punya uang, Anda dapat menawar. Jika Anda tidak punya uang, jangan bicara omong kosong. Liu Xiao. Apakah Anda masih perlu menawar? Jika Anda tidak menawar, saya akan memukul palu. 1 miliar untuk pertama kalinya. 3 miliar kedua kalinya. 3 miliar. 1 juta. Liu Xiao. Kami harus bersaing dengannya sampai akhir. Itu benar-benar terjual seharga 3 miliar. Meskipun segel giok ini ada harga yang begitu tinggi. Tapi 3 miliar terlalu tinggi. Tidak sepadan. Ini bukan lagi sekadar proses penawaran. Keduanya sudah berselisih. Saya hanya tidak tahu apakah anak ini masih memanggil? Lin Chen. Apa artinya diam? Tetap memanggil harga. 3,1 miliar. Mengapa dia? Dan Anda masih berani memanggil saya harga? Tuan muda, dia berani menawar. Mengapa kamu memukulku? Saya membayar untuk mendukung Anda. Aku akan menamparmu beberapa kali. Apakah ada masalah? 3,1 miliar. 01 faktor. Hanya 10.000 tambahan yang diminta. Sepertinya kekuatan Liu Hao jelas. Itu saja. Saya tidak bisa mendorong terlalu keras. Jika tidak, bagaimana jika dia benar-benar tidak menginginkannya? Bukankah itu kontraproduktif? Apakah Anda masih menawar? Teruslah berteriak. Liu Hao. Tanpa diduga, Anda benar-benar kaya. Segel giok ini, saya tidak syuting lagi. Serahkan padanya.
Segel giok ini. Saya tidak syuting lagi. Ini milikmu sekarang. Saya menang. Dia tidak berani menawar denganku lagi. Palu itu. Tuan Lin. Apakah Anda masih menawar? Saya tidak mengambil foto. Baiklah. Menurut aturan lelang. Saya bertanya lagi. Dan masih ada orang menawar segel giok ini? Baiklah, kemudian saya akan mengumumkannya. Selamat, Tuan Muda Liu, sebesar 3,1 miliar. Harga setinggi langit 0,1 juta yuan. Tawar untuk segel giok ini. Semua orang bertepuk tangan. Selamat, Liu Xiao. Sapi. Luar biasa. Sekarang, Anda harus mengakui kekalahan. Saatnya memenuhi janji Anda. Menurut kepala judi, saya seharusnya meminta maaf kepada Anda. Dewi Vivi, saya tidak akan bersaing dengan Anda. Namun, Anda harus membayar terlebih dahulu. Hanya dengan begitu Anda dapat membuktikan bahwa Anda telah menang. Jika tidak, semua kata kosong tidak dapat diandalkan. Tidak masalah. Liu Xiao, apakah Anda membayar dengan kartu atau dengan cek? Liu Xiao, apakah Anda membayar dengan kartu atau dengan cek? Periksa. Ambillah. Sekarang, Anda harus menguangkan taruhan Anda. Tentu saja Anda bisa. Saya harus meminta maaf kepada Anda. Maaf, Tuan Muda Liu, saya minta maaf kepada Anda. Dan Dewi Vivi, saya tidak akan bersaing dengan Anda. Namun, jika dia berinisiatif untuk mengejarku, maka saya tidak punya pilihan. Melihatmu mengangguk dan membungkuk. Cara dia mengakui kesalahannya kepada saya. Begitulah yang saya rasakan. Ini benar-benar mendebarkan. Sungguh anak bodoh dari keluarga Tuan Tanah. Lelang ini. Anda bisa mengatakan itu adalah kreasi lelang paling mengesankan yang pernah ada. Saya tidak tahu Liu Xiao. Tertarik untuk mengenal? Siapa sebenarnya orang ini? Percayakan lelang kepada kami. Melelang segel giok ini. Dan orang ini. Selama lelang ini, di antara para tamu. Dan orang ini. Di antara para tamu dalam lelang ini adalah. Klien masih di sini. Saya benar-benar ingin melihatnya. Karena Liu Xiao ingin tahu. Kalau begitu silakan masuk. Tang Lao naik ke atas panggung. Saya akan pergi. Jadi itu adalah lelaki tua ini. Segel kekaisaran di pelelangan. Liu Xiao. Tanpa diduga. Ini aku, orang tua ini. Percayakan juru lelang. Segel kekaisaran di pelelangan. Namun. Dan satu hal lagi, berita yang lebih eksplosif. Apakah Anda ingin tahu? Informasi apa? Meskipun, sayalah yang mempercayakan pelelangan kepada juru lelang. Segel kekaisaran di pelelangan. Namun. Benar-benar serahkan segel giok padaku. Ada orang lain. Apa artinya itu? Saya tidak begitu mengerti. Izinkan saya menjelaskan. Ada orang. Memancing dan menangkap anjing laut giok. Kemudian. Datang kepada saya dan ingin menjual. Jadi, saya mempercayakan juru lelang untuk melelangnya. Saya. Paling-paling, dia adalah perantara. Anda, mengerti. Mengerti. Orang ini, saya ingin bertemu dengannya. Siapa yang begitu beruntung? Memancing, dia benar-benar berhasil memancing Jade Seal. Karena Liu Xiao ingin tahu. Siapa dia, maka saya akan melakukannya. Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada mereka. Di bawah. Ada permintaan. Tuan Lin Chen. Naik teras. Di bawah. Ada permintaan. Tuan Lin Chen. Naik teras. Jangan bilangi padaku. Anak inilah yang memberinya segel giok. Itu benar. Dijamin otentik. Ini saya. Terkejut? Tidak terkejut. Terima kasih atas jumlah yang kecil. Menghabiskan begitu banyak uang. Foto segel kekaisaran saya. Ya Tuhan. Dan twist ini. Sialan. Begitulah kata Liu Xiao. Menderita kehilangan diam-diam seperti itu? Beraninya kamu mengatur saya? Karena tidak dibolehkan. Jadi begitulah adanya. Liu Xiao. Anda adalah orang yang ingin menawar diri Anda sendiri. Masalahnya adalah, saya tidak tahu. Segel giok ini milikmu. Saya menginginkannya. Pengembalian dana dan pengembalian barang. Selain itu, rumah lelang Anda. Berkolaborasi dengan mitra. Itu jelas. Ini adalah penawaran yang tidak adil. Liu Xiao. Menurut lelang, kualifikasi dan prosedur. Kliennya adalah penatua Tang. Dengan Tuan Lin. Tidak ada hubungan di antara mereka. Jadi, bahkan jika itu pribadi, Tuan Lin ini. Apa hubungannya dengan Tang? Kami tidak memiliki cara untuk memverifikasi ini. Jadi lelangnya adil. Kalian semua bekerja sama. Tipu aku.
Tidak ada yang mengatur Anda. Itu tidak lebih dari dirimu sendiri. Kamu selalu ingin mengalahkanku. Tuan muda, jangan impulsif. Tidak bisa menang. Liu Xiao. Hadir hari ini. Tapi semuanya. Tokoh terkenal di dunia barang antik. Jika Anda kembali pada kata-kata Anda, keluarga Liu Anda di dunia barang antik, saya tidak bisa lagi mengangkat kepala saya. Pikirkan sendiri. Baiklah. Kali ini, saya mengakui kekalahan. Tunggu saja. Ayo pergi. Terima kasih, Tuan Muda Liu. Kobayashi. Anda mengambil Liu Xiao ini. Bermain-main dalam lingkaran. Terakhir kali ada di sini. Dia menangkap segel giok kekaisaran bangsa. Dijual seharga 3,1 miliar. Kali ini aku akan pergi memancing lagi. Mari kita lihat apa itu bisa dirilis. Harta karun yang lebih berharga. Mungkin. Keberuntungan saya itu mampu menembus 100 miliar sekaligus. Memancing dimulai. Sepertinya tidak ada yang tersisa di reservoir ini. Bahkan tidak ada satu ikan pun. Sesuatu telah mengambil umpan. Ini dia. Sesuatu telah mengambil umpan. Apa ini? Apa sebenarnya yang mereka tangkap? Saya akan pergi, mencoba menyeretku bersamamu. Apa ini? Sepertinya itu adalah token. Sangat panas. Segel. Akhirnya, itu mengendur. Selama lebih dari 1000 tahun. Saya akhirnya bebas. Benda apa ini? Seekor anjing dengan 3 kepala. Adik laki-laki, kamu adalah orang yang memikatnya keluar sebelumnya. Tekan segel giokku. Biarkan aku keluar dari tidurku. Perlahan bangun. Kali ini, hidangan terakhir. Tekan perintah pembunuhan kejahatanku, dan memancingnya. Saya berterima kasih. Segelnya benar-benar rusak. Dari segel giok ini, naga azur dan harimau putih yang diukir. 4 binatang suci burung vermilion dan kura-kura hitam datang untuk menonton. Itu harus menjadi alat untuk digunakan. Segel giok yang menekan kejahatan. Segel giok ini juga bisa menangkal kejahatan. Pada zaman kuno, apapun yang terjadi, selama dia melemparkan sihir Taois, semuanya bisa menjadi harta magis untuk menangkal kejahatan. Dan di bagian bawah segel batu giok, itu masih diukir dengan skrip segel. Naskah segel ini bukanlah hal biasa. Seperti jimat. Kobayashi. Lihatlah. Naskah segel pada ini berbunyi. Sihir Tao. Mendesak, seolah-olah oleh hukum. Saat itu, saya bahkan belum minumnya. Kata-kata Tang Lao ditanggapi dengan serius. Di bawah ini, itu benar-benar seperti itu. Apa yang Anda lakukan di sini? Baru kemudian ditekan. Di sini, di bawah air. Mengapa demikian? Saya harus memikirkannya dengan hati-hati. Oh, itu karena saya sebelum tahun kemarau. Untuk budidaya. Terlalu banyak orang yang memakannya. Melahap orang. Itu berarti Anda adalah orang jahat. Bagaimana kebaikan bisa ditekan? Tapi kamu menyelamatkanku. Sebagai hadiah, aku memberimu hidup kekal. Biarkan kamu menjadi selangkanganku. Anjing pertama. Bagaimana? Saya tidak memberikannya kepada siapapun. Kebiasaan anjing. Tapi Anda. Dia memiliki 3 kepala. Jika aku menjinakkanmu. Sebagai tungganganku. Tidak buruk sama sekali. Berani. Beraninya kamu menghinaku? Kemudian biarkan diri Anda menjadi makanan pertama saya. Karena kamu dibebaskan olehku. Kemudian saya secara pribadi akan menerima Anda. Tekankan? Hanya Anda. Pergi ke neraka. Manusia sialan. Penindasan.
Jadi ordo pembunuh kejahatan tercabik-cabik. Itu akan setara dengan dunia. Tidak ada kekuatan yang bisa menekanku lagi. Kamu manusia. Hanya menunggu untuk menjadi satu. Ini makananku. Beraninya binatang jahat ini menyakiti orang? Siapa yang berani menyergap saya? Tidak heran Anda bisa memecahkan segel. Ternyata perintah eksekusi jahat telah dilanggar. Yang itu semua salahku. Saya memancing di sini. Kemudian dia melakukannya. Saya bertanya-tanya bagaimana segel itu bisa dipecahkan. Ternyata itu adalah kehancuran manusia. Saya juga tidak menyangka akan seperti ini. Tapi jangan khawatir. Saya menyebabkan masalah ini. Saya akan menanganinya. Anda menyelesaikannya. Ketiga binatang neraka ini. Tapi binatang iblis neraka. Apakah Anda dapat menjaga semuanya tetap rata? Penerus Gunung Longhu. Garis keturunan Gunung Longhu Anda belum mati. Belum punah. Sebelum menyegel Anda. Bagaimana Gunung Longhu kita bisa dimusnahkan? Saya ingat hari-hari di Gunung Longhu. Pemimpin generasi ketiga. Segel Anda di sini. Saya harap Anda akan bertobat dengan tulus. Tanpa diduga, segelnya telah mengendur sekarang. Anda masih ingin menimbulkan masalah. Hari ini, saya mewakili Gunung Longhu. Hancurkanmu, binatang malang. Patriark Anda. Kamu bisa menekanku. Tapi kamu ingin membunuhku. Lucu, bukan? Lalu mari kita lihat trik sebenarnya di bawah kendali kita. Diambil oleh Gunung Longhu Anda. Itu telah ditekan selama 1000 tahun. Tapi timbangan saya. Itu sudah menjadi pertahanan super. Pedangmu. Itu sama sekali tidak berguna. Biarkan Anda mencicipi rasa panas dan dingin. Sembilan surga itu misterius dan murni. Membasmi kejahatan dan menghancurkan roh jahat. Penyakit. Tunjukkan keterampilan amatir di depan seorang ahli. Dikalahkan. Apakah Anda baik-baik saja? Bagaimana ini mungkin? Anda telah memberikan segalanya. Sekarang giliran saya. Untuk apa Anda berdiri di sana? Jalankan dengan cepat. Saya tidak bisa mengalahkannya. Anda harus pergi. Saya membawa masalah ini ke atas diri saya sendiri. Saya tidak bisa lari begitu saja. Hari ini, tidak ada dari Anda yang bisa melarikan diri. Saya belum makan selama 1000 tahun. Seharusnya, cicipi cita rasa kemanusiaan. Aku akan membawa kalian berdua. Makanan pembuka. Berikan segalanya. Menggunakan darah sebagai panduan. Teknik rahasia Gunung Longhu. Formasi geng surgawi pembunuh jahat. Dikalahkan. Trik kecil. Tunjukkan keterampilan amatir di depan seorang ahli. Lari. Apakah Anda ingin mati di sini? Kalian berdua. Semuanya harus mati di sini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita akan ditelan. Bagaimana saya bisa menghentikannya? Ngomong-ngomong, pancing. Pancing serbaguna. Bukankah kamu luar biasa? Kalau begitu bantu aku membunuhmu. Anjing berkepala 3 ini. Aku tahu kamu luar biasa. Anda, pancing jenis apa ini? Saya benar-benar merasakannya sama-sama. Ada jejak kekuatan ilahi. Apa yang Anda pegang di tangan Anda? Dia benar-benar berhasil menahan kursi saya, menyebabkan cedera internal. Tiang ini merupakan berkah yang dianugerahkan oleh Dewa Sungai. Ketika menghadapi kejahatan, itu menjadi efektif. Ternyata itu adalah tiang ilahi. Aku akan membunuhmu, seekor anjing dengan kepala. Tidak. Saya tidak mau menerima ini. Apakah Anda baik-baik saja? Saya tidak berpikir Anda hanya salah satu dari mereka. Cukup biasa. Orang biasa. Oh, orang biasa. Itu hanya keberuntungan. Bagaimana dengan pancing Anda? Apa asalnya? Saya baru saja. Dia samar-samar bisa merasakannya. Ada jejak kekuatan ilahi. Ini. Setiap orang memiliki rahasia. Benar? Itu benar. Karena itu masalahnya. Setiap orang memiliki rahasia. Maka aku tidak akan memaksamu. Jika bukan karena Anda. Ketiga anjing neraka ini. Jika Anda berlari keluar, dia akan mendatangkan bencana ke atas dunia. Untungnya, kamu membunuhku. Saya ingin tahu apakah Anda mungkin ingin menjadi murid saya. Memasuki Gunung Longhu saya untuk berkultivasi.
Saya lebih suka menjadi nelayan. Memancing saat Anda memiliki waktu luang, menghasilkan uang juga cukup bagus. Tapi aku akan menganggapmu sebagai tuanku untuk dikultivasi. Memancing, bukankah itu juga bentuk kultivasi? Namun, ikutlah denganku ke Gunung Longhu. Akan ada cara budidaya yang sistematis. Ada juga manual kultivasi, untuk Anda gunakan. Alih-alih itu, tidak perlu lebih lagi. Saya tidak memberikannya kepada orang lain. Kebiasaan menjadi magang. Nah, setiap orang memiliki ambisinya sendiri. Maka saya akan tidak perlu lagi memaksanya. Bagaimana mengatakannya? Kami berdua. Itu juga merupakan pertempuran sekali seumur hidup bersama. Jika Anda pernah menghadapi kesulitan di masa depan, Anda dapat memegang item ini. Datanglah ke Gunung Longhu untuk meminta bantuan saya. Tempat di Jiangcheng dengan air. Saya sudah menangkap semuanya. Selanjutnya, lihat reservoir di sebelah. Bisakah Anda menangkapnya? Sungguh hal yang baik. Tampaknya waduk di kabupaten tetangga. Tidak ada benda besar juga. Ketagihan. Dan kekuatannya cukup kuat. Saya akan pergi. Saya tidak bisa menariknya keluar. Lihat aku mengayunkan tongkatku dengan keras. Aku akan membuangnya untukmu. Apa yang terjadi? Saya ingat pancing ini. Dewa sungailah yang memberkati mereka. Anda dapat menangkap segalanya kecuali ikan. Mengapa dia hanya menangkap satu ikan? Saya akan pergi. Ikan itu menggigitku. Ikan itu menggigitku. Tumbuh sebanyak ini. Dan saya belum pernah digigit ikan sebelumnya. Cepat dan masukkan aku kembali ke dalam air. Jika tidak, aku akan menggigitmu sampai mati. Siapa? Siapa yang berbicara? Siapa lagi itu? Tentu saja aku yang kamu besarkan. Kembalikan aku ke dalam air. Saya akan pergi. Ikan bisa berbicara. Ini tidak masuk akal. Apa yang tidak ilmiah tentang itu? Alam, ada banyak tempat ajaib. Bisa jadi hanya Anda. Orang biasa bisa memahami ini. Kembalikan aku ke dalam air. Jika tidak, aku akan menggigitmu. Ikan ini penuh dengan gigi tajam. Mungkinkah itu piranha? Tidak buruk. Saya monster piranha. Biarkan aku pergi. Sudah, jika tidak, mereka mungkin menggigit Anda. Oh wow. Karena Anda adalah piranha. Dan itu adalah monster ikan yang telah menjadi roh. Maka aku tidak bisa membiarkanmu lepas dari kaitan lebih banyak lagi. Hancurkan Anda sampai mati. Aduh, asuh. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Aku tidak memiliki dendam atau permusuhan denganmu. Spesies seperti Anda. Menginap di waduk. Itu hanya membahayakan ikan lain. Aku harus membunuhmu. Tunggu pada Anda. Seperti apa baunya? Bagaimana Anda bisa memiliki ini pada Anda? Musuh nenek moyangku. Aroma Putri Duyung. Kamu ingin membunuhku. Putri Duyung itu harus mati juga. Apa maksudmu? Grup kami baru saja menangkap 3 Putri Duyung. Merencanakan untuk menyimpannya, untuk dinikmati oleh kepala suku kita. Kamu ingin membunuhku. Bagaimana Anda bisa menyelamatkan mereka? Bawa aku ke sarangmu. Baiklah. Mari kita bicarakan. Aku akan membawamu ke sana. Biarkan aku pergi. Saya tidak ingin mati. Baiklah. Di mana markas Anda? Di sini di waduk ini. Di dalam gua kars bawah laut. Aku akan membawamu ke sana. Kamu manusia tidak memiliki rasa kehormatan. Putri Duyung saya. Anda bisa melakukannya. Jangan biarkan apapun terjadi. Tunggu suamimu datang menyelamatkanmu. Tunggu saya. Ini harus menjadi satu-satunya. Monster ikan itu mengatakan itu adalah sarang mereka. Jis menyenangkan 23. Hanya bertanya. Piranha Anda. Di mana pemimpin klan? Apakah dia ditangkap? 3 Putri Duyung. Manusia. Bagaimana Anda bisa masuk? Izinkan saya bertanya untuk terakhir kalinya. Piranha Anda. Di mana pemimpin klan? Apakah dia ditangkap? 3 Putri Duyung. Mengaku dengan jujur. Jadi tidak perlu mati. Kamu manusia benar-benar sesuatu. Meminta bantuan memasuki wilayah klan kita tanpa izin dan bahkan membunuh kerabat saya sendiri.
Apakah Anda percaya? Aku akan membunuhmu dan merebusmu menjadi daging. Kekuatannya tak terbatas. Pecahkan untukku. Kamu masih membutuhkanku. Ulangi diri Anda sendiri. Kakak, selamatkan aku. Kakak, tolong jangan bunuh aku. Saya akan memberitahu Anda semuanya. Pemimpin klan kami tepat di belakang kami. Ketiga putri duyung itu juga ada di sana. Anda mengikuti jalur pembubaran ini. Berjalan lurus kembali. Jis menyenangkan 23. Patriark kami. Kakak laki-laki. Meskipun Anda mengaku dengan jujur. Tapi dia masih harus mati. Kepala suku Piranha. Sejak Anda menangkap kami, berikan penyelesaian yang cepat dan mudah. Kita tidak bisa menyiksa diri kita sendiri lagi. Apa yang terburu-buru? Itu diperoleh dengan susah payah bagi saya. Tangkap kalian semua. Saya harus melakukannya apapun yang terjadi. Perlahan tersiksa. Kalian mencobanya. Selain itu, kalian duyung saat itu. Saat dasar laut kuat. Bagi kami Piranha. Itu banyak pekerjaan, hal-hal yang benar-benar memusnahkan. Anda Piranha. Dan tanpa pandang bulu membunuh orang yang tidak bersalah, bahkan ikan biasa. Tidak ada dari mereka yang luput. Seluruh area bawah laut jauh dari damai. Saya benar-benar menyesali masa lalu. Aku belum membunuh kalian semua. Iya. Mengapa tidak? Mereka akan membunuh kita semua. Sayang sekali. Kalian duyung sekarang. Pencemaran lingkungan. Migrasi paksa. Dan kami. Kemampuan beradaptasi yang lebih besar. Kapasitas reproduksi mereka juga lebih kuat. Sekarang biarkan saya berpikir. Siapa di antara kamu yang harus makan dulu? Anda. Anda. Atau Anda. Mari kita mulai dengan Anda. Aku akan mengambil daging dari tubuhmu. Sepotong demi sepotong, dia mengirisnya. Kemudian, makanlah ke dalam mulutku. Semuanya dimulai di sini. Daging paha, pasti enak. Tidak. Suamiku, selamatkan aku. Beraninya kamu menyentuh istri putri duyungku. Apakah Anda mencari masalah? Jika saya tidak datang lebih awal, Anda dilahap. Ya ya. Bagaimana Anda menemukan tempat ini? Kami telah tangkap Piranha. Tidak ada cara untuk meminta bantuan Anda. Yang ini. Ini cerita yang panjang. Kita akan membicarakannya nanti. Saya akan menangani ini terlebih dahulu. Kepala suku Piranha. Ternyata itu manusia. Menarik. Kamu di sini untuk menyelamatkanku. Ketiga putri duyung ini. Apalagi itu? Anda mengikatnya. Hari ini, aku harus menghancurkanmu. Aku akan membuatmu menjadi camilan minum. Kekuatannya hanya rata-rata. Kamu manusia kecil. Tanyakan kepada saya tentang wilayah suku Piranha. Anda hanya meminta masalah. Bagaimana dengan penjaga yang ditempatkan di luar? Di mana mereka semua mati? Masuk ke sini. Tidak perlu memanggil. Piranha Anda. Saya sudah memusnahkan mereka. Sekarang, hanya Anda yang tersisa. Komandan ditinggalkan sendirian. Tidak heran, berani bertindak sendiri. Tanyakan kepada saya tentang wilayah suku Piranha. Dia masih memiliki kekuatan. Itu ada di tubuh saya. Manusia kecil. Anda meminta kematian. Anda meminta kematian. Kamu sangat tampan, sangat keren. Hanya menyenangkan 23. Saya tahu saya tampan. Just Van 2 tidak perlu pujian. Ayo pergi. Kami pulang. Baiklah. Kakak iparku, bantu aku, bantu aku. Jangan lupakan saya. Maaf, aku melupakanmu. Aku menatapmu. Matanya hanya memiliki mereka berdua sekarang. Final telah tiba. Kami pulang. Ayo pergi. Kami pulang.